Cepat-cepat, direktur utama sudah tiba. Semuanya, semangat. Unfurl bannernya, barongsai, mulai. Bu Direktur, selamat Festival Kue Bulan. Semoga Bu Direktur sukses selalu dan sejahtera selalu. Pak Budi, kok Anda siapkan orang sebanyak ini? Cuaca panas sekali, jangan sampai merepotkan mereka. Bu Direktur, ini semua karyawan pabrik kimia Sukses Makmur. Mereka semua bersaing mau menjemput Ibu. Saya sudah larang mereka, tapi mereka malah marah. Iya. Pak Direktur selalu bilang, Direktur utama baru itu cantik, putih, dan berambut panjang. Cewek kaya. Makanya, kami mau tahu apa itu benar. Kami datang dari pagi-pagi. Sekarang sudah lihat kan? Cantik kan? Cantik, Bu. Bu Direktur, sudah menikah? Tentu saja sudah. Saya pulang kali ini untuk ke rumah suami saya. Oh ya, Pak Budi, hadiah lebaran bulan sudah Anda siapkan? Sudah siap dari tadi. Ini umurnya 80 tahun. Anggur premium Ne Erhong. Ini umurnya 99 tahun. Teh puer yang disimpan. Terutama yang ini, ginseng gunung tua, 100 tahun. Bagus. Semua barang bagus. Pak Budi, Anda repot-repot. Oh ya, suamiku lagi cari kerja. Nanti kukirimkan datanya. Tolong atur dia kerja di pabrik. Baik, Bu. Sini. Rizky Pratama, suami direktur utama. Ternyata iya. Pak, Ma, Rizky, kalian datang. Selamat Festival Kue Bulan. Rizky, Mobil mewah Mercedes ini bagus kan? Kamu yang pertama kali duduk di depan. sayang, ada apa ini? Kok kalian datang pakai mobilnya? Ayu, jangan picik. Lina dan aku cuma teman dari kecil. Lagian, kalau 5 tahun ini kamu cari uang dan belikan aku mobil, aku tak akan harus numpang mobil orang untuk menjemputmu. Betul, kami sekeluarga ini sedang senang-senang mau menghadap kakek. Tengah jalan, malah harus menjemputmu yang sial ini. Baguslah, cepat surat cerai ini. Tanda tangani, ceraikan anakku. Ma, ibu ngomong apa? Aku hanya terlalu sibuk kerja, makanya terlambat untuk memberi salam lebaran bulan. Siapa suruh kamu memberi salam? Aku panggil kamu kemari untuk bercerai. Jujur saja, ini putri wakil direktur Pak Wijaya dari pabrik kimia Sukses Makmur, Rina Wijaya. Dia bukan cuma profesional luar negeri, tapi juga kepala R&D pabrik. Dia dan Rizky, mereka itu teman masa kecil. Jadi, kamu tahu diri. Cepat tanda tangani surat cerai ini. Tanda tangani. Jangan halangi jodoh mereka. Aduh, ngomong apa sih? Mana ada yang suruh cerai di lebaran bulan? Iya, Ma. Ibu ngomong apa sih? Aku ngomong ngawur apa? Cewek begini, kamu gak cerai. Masih mau disimpan sampai tahun baru. Ngomong-ngomong, Tante, cewek begini di pabrik dia nggak pantas bawa sepatu saya. Rizky, kok kamu nikahin cewek begini? Paman, Tante, nanti malam ayahku mau terima direktur utama. Aku mau bantu. Semoga nanti malam bisa beri salam pada direktur utama. Aku duluan ya. Lina. Oh iya Rizky. Aku coba juga beri salam pada kakek Waduh, ternyata rumornya benar. Direktur utama Sukses Makmur mau ke sini. Aku gak peduli direktur utama. Ini semua gara-gara kamu. Kamu gak mau cerai, makanya Bu Lina marah dan pergi. Aku susah payah mau naik mobil mewah Mercedes, mau pamer di depan kakek. Semua hancur gara-gara kamu. Ma, ibu ngomong apa sih? Itu gampang percaya rumor. Aku dan Lina cuma teman biasa, hanya lebih akrab. Jangan diambil hati. Aku pesan taksi dulu, kita ke sana beri salam pada kakek. Baik. Rizky, aku lihat direktur utama kita. Dia cantik banget. Lihat dia. Aku merasa jatuh cinta lagi. Sepertinya aku sudah jatuh cinta pada direktur utama kita. Mas Kevinku, kamu ini keterlaluan ya. Baru ketemu hari ini langsung cinta. Aku nggak peduli, nanti aku ke sana. Temani aku beli baju baru. Malam ini, aku harus nampan buat direktur utama kita. Oh ya, aku dengar istrimu sudah pulang.
Nanti aku lihat ya, wanita seperti apa sih sampai bisa merebut Mas Rizky dari kita? Sayang, siapa itu? Kevin, sahabatku. Si ganteng dari pabrik kimia sukses makmur. Memang cantik. Nanti ku perkenalkan. Ayo kita selam kakek dulu. Sudah jam berapa? Keluarga paman itu sombong sekali. Kita semua menunggu. Iya. Wah, kalian sudah datang. Paman, tante, sudah datang. Duduk. Ayo, duduk. Kakak, Kak Ipar, selamat festival kue bulan. Rizky, jadi ini istri kesayanganmu ya? Sudah menikah 5 tahun, baru pertama kali salam kakek. Sombongnya lebih dari kakek. Kak, jangan begitu. Ayu biasanya kerja di luar. Dia juga terpaksa. Lihat, dia bahkan bawa banyak hadiah. Hadiah? Arak dari kampung ya? Wortel berlumut. Tepue bercamur. Rizky, ini istri kesayanganmu. Ini hadiahnya untuk keluarga Pratama. Kak, ini juga niat baik Ayu. Niat baik. Lobak ini bisa buat semur sapi. Teh rongsok ini bisa buat telur teh. Arat ini. Paman, bukannya paman paling suka udang arak? Pas banget, biar paman coba. Niat baik menantumu yang kere. Baru bawa begini untuk festival. Rizky, istrimu ini aneh banget ya. Ayu, kamu ngapain? Kok bawa ini untuk berkunjung? Mending gak usah bawa. Sayang, ini semua barang bagus. Aku sengaja siapkan ini. Bukannya kakek sebelum pensiun pemimpin lama pabrik. Dia sangat berpengalaman. Pasti dia tahu. Maksudmu apa? Maksudmu kami buta? Gak bisa lihat ini barang bagus. Istriku itu dari pabrik, kepala pembelian. Apa barang bagus yang belum kulihat? Udah. Ayo, kakak iparmu mau kasih tahu ya. Miskin itu nggak masalah, tapi jangan sosokan. Kamu bawa hadiah begini, masa kamu pikir bisa nipu kepala pembelian ini? Betul, dibuat masakan. Itu sudah berharga. Masih bilang mau kakek lihat. Nanti kakek bisa pingsan. Cepat, buat masakan saja. Boleh juga. Tapi kalau kakek tahu dan marahin kalian, jangan salahkan aku. Acting. Lanjut acting. Dasar wanita picik. Jalan. Kamu pasti yang sering dibicarakan ayah dan ibuku. Bibi yang gak bisa apa-apa kan? Iya, aku bibimu. Anak bandel ini Raffi kan? Ayu, kok kamu bilang keponakanmu itu anak bandel? Nah, kamu nggak sopan ya. Jangan ngomongin yang nyata. Bibimu memang nggak becus. Bukan kamu yang berhak bilang. Cepat minta maaf sama bibimu. Di hari raya kue bulan yang indah ini, malah ketemu orang begini. Sial banget. Bener banget. Maaf Bibi, selamat kue bulan Bibi. Semoga bulat, semoga sejahtera, semoga kaya. Angpaunya. Aku juga mau. Waduh, maaf ya. Bibi buru-buru. Nggak bawa cash. Cukup. Hei, adik ipar. Jangan berlebihan ya. Miskin ya bilang miskin. Nggak punya uang ya bilang. Jangan sok-sokan. Nggak kasih angpau. Dasar pelit. Minum air dingin. Pantas paman gak mau kamu. Raffi, Nadia, Bibi bilang nggak bawa cash. Tapi bukan berarti nggak kasih angpau ya. Ini angpau dari Bibi. Untuk kalian masing-masing 200 juta. Ambil cek ini ke Bank Sukses Makmur di pabrik, lalu tarik uangnya. Wah, satu orang 200 juta. Ayu, jangan sok kaya dong. Aku sudah jadi ibumu 5 tahun. Kok aku nggak tahu kamu punya uang sebanyak ini? Sayang, coba kulihat. Hei adik ipar, kamu miskin, ndak punya uang, ndak mau kasih angpau ke anak-anak, itu bukan masalah besar. Tapi jangan pakai buku cek buat sok kaya, buat nipu anak-anak. Ndak punya malu ya? Betul, nggak punya uang, bilang aja. Atau kakak pinjamkan uang.
Lihat ya, ini namanya uang tunai. Yang kamu itu cuma kertas. Ayu, jangan bercanda begini. Kita jadi ditertawakan. Sayang, cek ini asli. Gak percaya, aku bawa mereka tarik sekarang. Asli. Asli apanya? Dasar memalukan. Kalau bukan karena hari kue bulan, aku mau menamparmu. Aku bilang dari dulu. Tapi kamu gak nurut. Sudah menikah 5 tahun, gak punya cucu. Ya sudah, kan sudah janji, kerja, tabung uang, belikan ibu rumah. Malah begini, belikan rumah apanya? Mobil saja gak mampu beli. Kamu masih saja sok-sokan menipu kami. Enyah, cepat enyah. Lihat kamu saja, bikin sial. Sudah, cukup. Ini hari keluarga. Kalian ribut begini nggak pantas. Nanti kakek marah. Kalian semua akan tahu rasa. Nggak pulang. Nanti setelah makan, ikut ayah ke rumah wakil direktur Pak Wijaya. Dia teman lama ayah. Ayah minta dia untukmu di pabrik, dijadwalkan kerja. Nanti kerja di pabrik dengan tekad ya. Ayah, pekerjaanku, Pak Wijaya tak bisa atur. Jangan panggil Pak Wijaya begitu. Tidak sopan sama sekali. Anak muda zaman sekarang, malu-maluin sampai susah. Sudah diputuskan, nanti ikut ayah berziarah. Itu, naikkan lagi sedikit. Ya. Di sini boleh. Kalian berdua cepat, gerak cepat. Rapiin ini. Angin itu, angkat. Tarik, jangan kusut. Sudah, rekatkan. Pak Direktur, ini kan lagi libur besar. Kenapa kita dipanggil lagi? Kalian tahu apa? Bos besar Bank Sukses Makmur kita, yaitu Direktur Utama Sukses Makmur Group, datang ke Kabupaten Naga. Kalau sampai ke sini, kita harus beres-beres kan? Iya. Cepat angkat tangga itu. Iya, cepat. Nak. Halo, Nak. Ibu kalian mana? Kami datang sendiri. Bibi kami kasih kami masing-masing angpau besar 200 juta. Kami mau tarik uang. Nak. Pak mau ajari sesuatu ya. Kalau mau tarik uang di bank, harus pakai buku tabungan dan kartu. Soal kertas di tangan kalian ini cek Sukses Makmur Group. Di atas ada cap Direktur Utama. Ini asli. Nak, kalian mau ambil 400 juta ini semua? Baik, tunggu sebentar. Cepat. Nak, uangnya sudah saya masukkan ke tas kalian. Pelan-pelan ya. Berhenti! Kalian berdua pergi kemana diam-diam? Raffi, sini. Lihat saja, kukasarin pantatmu. Ayah, di festival kue bulan tak bisa pukul anak. Aku juga gak main sembarangan. Aku ambil angpau besar dari tante. Ambil apanya? Lihat, kamu bohongin anak-anak. Anak-anak malah percaya. Di bank pasti dimarahi. Dasar wanita murahan. Ayah, aku gak dimarahi. Kami beneran dapat uangnya. Iya, pertama kali aku dapat angpau sebanyak ini. Tante dan paman baik banget. Ngomong apa sih? Kok bisa? Beneran, lihat ini. Ini ada apa ini? Banyak sekali uangnya. Benar 400 juta. Kamu... Ayu. Dari mana uang sebanyak ini? Ayu Pratama, apa kamu sudah gila? Uang 400 juta ini, itu tabunganmu selama 5 tahun kerja kan? Hanya demi statusmu yang sesaat, kamu malah mengeluarkan semua uang ini untuk kasih angpau anak-anak. Aku sungguh ingin menghajar kamu, si jalang.
Ayu, bisa lebih bijak sedikit. Kenapa kamu nekat begitu hanya demi status? Kamu pikir begini, mereka akan memujimu. Mereka hanya akan menganggapmu gila. Dengar ya, uang ini semua milik anakku. Apa hakmu menggunakan uang ini untuk kasih angpau? Jangan, ini semua milikku. Minggir. Nah, sini. Nadia, sini. Uang ini kita nggak boleh terima. Kamu sudah gila ya? Beraninya bikin lelucon sama anak-anak. Aku serius. Ini angpau untuk mereka. Seolah-olah serius. Nanti juga akan kamu tarik kembali. Seolah-olah mau kasih. Kak, cuma uang kecil untuk biaya sekolah mereka. Kamu ngapain? Keluarga kami butuh uang rendahanmu untuk biaya sekolah anak kami. Aku ini wakil kepala keamanan pabrik kimia sukses makmur. Kamu cuma buruh rendahan. Ngapain sok-sokan sama aku? Kalau aku bukan gak mukul cewek, hari ini pasti ku hajar kamu. Jaga mulutmu. Mau atau tidak terserah. Gak mau, ya sudah. Ayu, kita sudah menikah 5 tahun. Ini pertama kali kamu bawa uang ke rumah. Kamu sia-siakan begitu saja? Kamu gak mau hidup bersamaku lagi? Kalau gak mau, bilang dari awal. Ngapain kamu bikin ulah di sini? Kamu gak mau hidup bareng lagi? Kalau gak mau, bilang dari awal. Jangan ngawur di sini. Hei, cukup. Kalau nggak bisa ngomong, diam saja. Rizky, kamu di rumah kakekmu kan? Aku kesana sebentar lagi. Aku kasih tahu. Katanya Pak Budi juga mau datang ke rumah suami direktur utama. Aduh, kenapa kita nggak bisa nikahin cewek kayak gitu? Oh ya, istrinya gimana? Dia pulang hari ini. Mungkin sama kereta dengan direktur utama. Nanti kamu tahu sendiri. Bulina, wah, pantas saja pagi-pagi ada burung pemberi keberuntungan. Ternyata bunda yang berharga datang memberi salam. Ayo, silakan masuk. Wah, Lina. Bulan, Pak Pratama, semuanya ada. Kakak, Kak Ipar, Paman, Tante, selamat festival kue bulan. Semoga keluarga rukun. Wah, Lina. Kamu datang saja sudah cukup. Masih membawa hadiah semahal ini. Terlalu sungkan. Kakek, ada kabar baik. Bulina datang memberi salam pada kakek. Sini anak-anak. Selamat festival kue bulan. Makasih, Tante. Pergi main ya. Kakek Pratama, saya datang memberi salam. Semoga keluarga kakek rukun dan sehat selalu. Jadi ini putri wakil direktur Pak Wijaya ya. Lembut dan anggun sekali. Ayo, silakan duduk. Minum teh. Kakek, Nona Lina ini teman baiknya Rizky. Selama di luar negeri, dia tak pernah lupa kita Rizky. Hari ini datang untuk kakek. Juga karena mau menghargai Rizky. Oh, begitu ya. Kamu ini, nak. Kenapa nggak datang dulu? Sekarang terlambat. Ayah, kakek sudah kuno. Anak muda sekarang lagi ngetren cinta bebas dan nikah bebas. Asal mereka saling suka, nggak ada yang terlambat. Gimana kalau begini saja? Karena sekarang semua orang ada kakek, putuskan saja sekarang. Paman, ini lebaran bulan. Paman bercanda. Iya kak, Lina memang hebat, tapi Rizky sudah menikah, nggak bisa begitu. Hei, yang sudah nikah bisa juga cerai. Lihat, surat cerai ini sudah siap. Kenapa diam saja, bisul? Bu, aku dan Rizky baik-baik saja. Kami akan hidup rukun. Oh, hidup rukun ya? Kamu mau hidup dari apa? Dari uangmu selama 5 tahun kerja, yang dikumpulin cuma segitu. Masih berani bilang mau hidup rukun? Coba tanya hatimu sendiri. Kamu bisa nandingin sama Bulina? Apa manfaatmu untuk anakku? Apa sumbernya? Cukup, Bu. Ngomong apa, Bu? Aku bilang apa? Aku membela kamu. Bulina datang berziarah ke rumah kita. Apa hadiahnya untuk kakek? Tema ujian, rokok Zonghua, anggur premium. Semua ini setidaknya berharga puluhan juta kan? Lalu dia? Aduh Tante, ini bukan apa-apa. Ini hanya tanda perhatian kecilku. Soal aku dan Rizky, kita bahas setelah festival kue bulan. Ini kan hari raya. Kenapa demi seorang jalang membuat semua orang tidak senang? Baik-baik Tante. Tante nurut.
Aduh, lihat anak ini. Memang pengertian sekali. Aduh, lihat ini. Tante dulu, kok nggak sadar kebaikanmu ya? Tante masih sempat. Bisa jadi nanti tahun ini, aku harus panggil tante ibu. Hahaha. Aku masih di sini. Kalian anggap aku nggak ada. Kapan aku setuju mau cerai sama Rizky? Memangnya kamu berhak bicara? Bu, hari ini festival kue bulan. Aku datang berziarah ke keluarga besar. Kalian sehina ini sama aku. Barang dia berharga puluhan juta. Dengar ya, barangku ini berharga miliaran. Kamu gila ya? Kamu kasih sampah begini, kita sudah lama tahu. Masih pura-pura ya? Kayaknya kamu kerja sampai otaknya rusak ya? Ayu Pratama, kamu lucu ya? Hadiah miliaran ya? Kamu cuma karyawan, berani pamer di depanku. Oh, memangnya kamu hebat. Ayu Pratama, kamu baru di Kabupaten Naga, mungkin belum tahu. Pabrik tempatku, Pabrik Kimia Sukses Makmur, itu kan perusahaan terbesar di Kabupaten Naga, penghasil pajak terbesar. Itu kan menentukan nasib ratusan ribu orang. Ayahku wakil direktur, dan aku adalah kepala ahli pabrik. Hanya karena keluarga Wijaya di Kabupaten Naga, aku bisa suruh orang hajar kamu, dan takkan ada akibatnya. Kamu keterlaluan. Sombong sekali. Apa ayahmu tahu? Kamu Ayu Pratama, kok ngomongnya gitu ke Bu Lina? Cepat minta maaf sama Bu Lina. Dia kan datang untuk raya, datang berziarah. Dia itu tamu. Sikapmu gimana? Minta maaf. Hari raya begini, dia malah datang minta aku cerai dari Rizky. Aku minta maaf. Kenapa? Cukup Ayu, jangan ribut. Cukup. Jangan ribut. Ini raya. Kita makan dulu. Urusan lain setelah raya. Kakek, anggur premium ini aku sengaja bawa untuk kakek. Anggur premium tahun ular. Bu Lina hebat sekali. Anggur ini di luar harganya puluhan juta dan susah didapat. Bu Lina bisa kasih begitu saja? Bagus, bagus sekali. Udang mabuk, telur teh, dan daging sapi tumis. Ada apa ini? Ini semua dibuat dari sampah hadiah Ayu Pratama. Jadi lauk, ada masalah kakek? Masak ini dosa. Sia-sia. Sia-sia sekali. Puer terlaris ini, benar-benar ini sampah harta. Aduh kakek, ini ampas teh buat telur teh, kotor sekali. Buat apa kakek ambil ini? Jangan sentuh. Ini teh terbaik, puer teh yang disimpan, hitam keemasan, aromanya alami. Waktu itu, saat aku mengurus pensiun di kantor Pak Budi, pernah minum sekali. Sekilo 100 juta. Ini buat telur teh, sampah harta. Aduh, sekilo ini harganya 100 juta. Aku minum teh seumur hidup. Masa salah? Kalian pakai berapa? Habis semua. Kira-kira 5-6 kilo. Kamu dasar durhaka. Telur teh ini bahkan raja takkan sanggup. Ini nggak mungkin. Kok bisa begini? Ini udang mabuk. Anggur Nu Erhong disimpan 99 tahun. Aroma Nu Erhong. Sekeranjang 300 juta. 300 juta. Dan ginseng tua ini, kok kalian malah dimasak jadi semur sapi? Melakukannya. Ginseng ini harganya 3 miliar. 3 miliar ini kalian malah masak begitu saja. Ini seperti masak satu rumah. Satu rumah. Barang-barang ini dari mana? barang-barang ini semua dari Ayu Pratama yang kasih. Mana mungkin berharga? Ayu, sebenarnya ada apa ini? Barang-barang ini dapat dari mana? Bu Wulan, kalau tidak salah ingat, Pak Budi
Budi baru saja siapkan hadiah festival kue bulan. Barang-barang ini kok kedengarannya sangat familiar. Kotaknya di mana? Kak tahu malu. Ayu Pratama, beraninya kamu curi hadiah festival kue bulan Pak Budi. Kamu cari mati. Ini memang dari Pak Budi, untukku. Pak Budi? Untukmu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu direktur utama Sukses Makmur? Atau kamu anggap kita semua bodoh? Paman, Tante, kali ini kalian akan kena masalah besar. Kak Endi, kamu kan wakil kepala. Cepat saja bawa si malu ini ke keamanan. Kalau kamu yang temukan duluan, bisa dapat penghargaan. Kalau Pak Budi yang tahu duluan, menurutku semua kita tamat. Dasar jalan pengkhianat, kamu mau hancurkan keluarga Pratama. Dengar ya, aku sudah lama curiga ada yang aneh denganmu. Pembawa siap. Halo, keamanan. Cepat kirim orang ke sini. Buat apa? Tangkap pencuri. Awas kamu. Kak Andi, masalahnya belum jelas. Kamu mau tangkap aku? Kalau sampai salah tangkap, apa kamu sanggup tanggung akibatnya? Kak Andi, jangan gegabah. Ini mungkin salah paham. Dengar Ayu dulu, biar dia jelaskan. Jelaskan apa? Aku takkan salah. Kalaupun salah, aku tangkap Jalang. Apa akibatnya? Satpam, bawa Jalang ini ke keamanan. Selamat kakek Pratama. Pak Budi datang memberi salam. Keluarga Pratama akan makmur. Pak Budi datang memberi salam. Kok bisa? Sebelum pensiun, aku tak pernah dapat begini. Kakek, Pak Budi pasti tahu ada pencuri di keluarga kita. Dia datang untuk menuntut. Jalang, kamu sudah merusak keluarga kami. Ku hajar kau hari ini. Hari ini, aduh sakit, lepaskan. Ayu Pratama, lepaskan. Sayang, aku bilang aku difitnah. Apa kamu percaya? Difitnah? Kalau gitu jelaskan, siapa yang bawa hadiah ini? Barang-barang ini, apa mereka datang sendiri ke meja? Ayu Pratama, kita sudah menikah 5 tahun. Kamu tak ada di rumah, tak urus orang tua, ya sudah. Aku tak sangka kamu bisa sekejam ini. Bahkan salam untuk orang tua, kamu pun curi. Ayu Pratama, aku benar-benar buta. Menikahimu dulu adalah kesalahan. Kamu bisa jadi wanita seperti ini. Rizky, kamu gak bisa percaya sama aku. Barang-barang ini bukan aku yang curi. Pak Budi yang siapkan untukku. Aku kembali kali ini untuk memberitahumu siapa aku. Bagaimana aku bisa percaya kamu? Pak Budi sebentar lagi masuk. Kamu masih saja ngawur di sini. Sebenarnya kenapa? Beraninya kamu sampai segitunya ngawur di sini. Tunggu Pak Budi masuk. Kamu akan tahu semuanya. Kamu sungguh mau ketemu Pak Budi? Kamu mau celakai kita semua ya? Sayang, cepat bawa dia pergi. Nanti kalau Pak Budi masuk, keluarga Pratama pasti akan sulit bersihkan nama. Ngapain masih bengong? Bawa dia dari pintu belakang. Berani sentuh aku, kalian semua tamat. Tangkap dia dulu. Jalang masih berani sombong. Bawa ke keamanan, hajar dia. Kita lihat saja kalau masih sombong. Ayu Pratama, aku sangat kecewa padamu. Kamu gak percaya aku juga kecewa padamu. Tenang saja, aku akan segera bebas. Lepaskan, aku jalan sendiri. Kejar, jangan biarkan dia kabur. Rizky, sekarang kamu tahu sifat asli wanita itu. Belum terlambat. Saja, ada aku. Pak Budi gak akan macam-macam sama keluarga Pratama. Cukup. Kakek Pratama, selamat festival kue bulan. Semoga keluarga sejahtera. Saya sampaikan salam. Pak Budi, semoga bulan terang. Semoga sejahtera. Kakek, selamat festival kue bulan. Budi, Somarsono, saya sampaikan salam. Pak Budi, Anda terlalu baik. Anda kan pimpinannya. Harusnya saya yang memberi salam. Ayo, silahkan masuk. Pak Budi, Anda kan sibuk. Dasar tidak tahu diri. Cepat sajikan teh untuk Pak Budi. Silakan duduk, saya langsung pergi. Pak Budi, selamat festival kue bulan. Lina, bukannya kamu bantu ayahmu atur acara malam ini? Ngapain kamu di sini? Oh, Pak Budi, saya dan cucu kakek Pratama. Kami sahabat dari kecil.
Oh, anak muda zaman sekarang memang lebih hebat dari kami dulu. Lebih pintar dan cekatan. Kakek Pratama, rumah ini apa sudah nyaman? Perlu pabrik memberi Anda rumah yang lebih besar? Saya tahu situasi keluarganya. Saya ingat cucu Anda dan menantunya bekerja di pabrik. Bagus, juga sangat bagus. Selanjutnya, saya pasti akan mengangkat mereka. Pak Budi, Anda terlalu baik. Katanya, keluarga Pratama akan beruntung bulan Agustus. Nggak nyangka, hari ini tukang keberuntungan datang. Cucu-cucuku ini dan menantuku pasti tak akan mengecewakan Anda. Mereka akan kerja keras. Yang mana Rizky? Ini anak saya, Rizky. Halo Pak Budi, saya Rizky Pratama. Bagus. Memang berwibawa. Memang berbakat. Rizky, saya dengar kamu kembali ke Kabupaten Naga mencari kerja. Jadi saya sudah ambil alih. Di pabrik saya sudah siapkan posisi untukmu. Setelah festival kue bulan, kamu bisa mulai mencoba. Kalau tidak puas, saya akan atur ulang posisi baru. Pak Budi, ada apa? Pak Budi, mengapa tiba-tiba Anda begitu peduli pada kami? Kami, kakek. Baiklah, saya akan jujur. Keluarga Pratama bisa seperti sekarang berkat perjodohan yang baik. Pak Budi, maksud Anda anak saya Rizky dan Lina kan? Mereka berdua memang benar saudara sepermainan, sejati dan tulus. Bu Lina itu putri wakil direktur Pak Wijaya. Dia bukan hanya profesional luar negeri, tapi juga konsultan utama. Anda pasti sangat menghargainya, kan? Lina, apa hubungannya? Saya tanya lagi. Istri Rizky, bukannya namanya Ayu Pratama? Dia mana? Kenapa saya tidak melihatnya? Gawat. Pak Budi pasti datang untuk menuntut. Omongan tadi juga penuh sindiran. Jangan-jangan ulah Ayu ketahuan Pak Budi. Gimana nih? Jangan-jangan Ayu benar-benar akan dijebloskan ke penjara. Pak Budi, Anda belum tahu. Ayu Pratama itu, dia curang. Dia mencuri hadiah Anda. Untung kami segera tahu. Wakil Kepala Pratama sudah bawa dia ke keamanan. Keamanan? Kalian bawa Ayu ke keamanan? Pak Budi ini sepertinya dia marah besar. Gawat nih, Pak Budi. Pasti dia datang untuk menuntut. Karena Ayu tidak ada di sini, pasti dia ke keamanan untuk menangkapnya. Jangan-jangan dia marah pada kita juga. Takut apa? Lagian Rizky dan Ayu sebentar lagi cerai. Masalah ini nggak nyangkut keluarga Pratama. Aku langsung cari ayahku. Biar dia yang urus. Dia pasti akan menghargai keluarga Wijaya. Lah bisa. Aku harus pergi lihat dia. Aku mau membelanya. Rizky, tenanglah. Kalau kamu pergi sekarang, Pak Budi pasti marah padamu. Nanti, usahaku susah payah untuk dapatkan pekerjaanmu bisa hilang. Nggak bisa. Aku harus pergi lihat dia. Jujur saja, masalahmu. Aku ada masalah apa? Malah kamu. Cuma satpam. Nggak tahu benar salah, langsung tahan aku. Kamu sanggup tanggung akibatnya. Akibat? Ngapain? Dasar perempuan rendahan. Apa bisa ada akibat? Malah kamu berani curi barang Pak Budi. Kamu cari mati ya. Gimana? Dia mengaku. Dasar perempuan ini keras kepala. Gimana kalau kita pakai cara lain? Ayu, ngapain susah-susah? Lagi pula, kamu kan adik iparku. Gini, tanda tangan ini. Langsung kulepaskan. Kalau aku tolak? Ayu Pratama, kamu nggak mau nurut, mau dipegangin? Oke, jangan salahkan aku kalau nggak peduli keluarga. Percaya nggak? Hari ini, walaupun aku bunuh kamu di sini, nggak akan ada orang yang membela kamu. Andi, kalau nggak mau mati, cepat turunkan kursinya. Kalau nggak, akibatnya nggak akan kamu sanggup. Masih berani? Hari ini, aku pukul cewek. Gawat wakil kepala, ada masalah besar. Panik apa? Walau langit runtuh, aku yang tanggung. Aku takut Pak, nggak sanggup. Di luar. Ada apa? Cepat bilang. Pak Budi datang. Apa? Kok Pak Budi kesini? Cepat, sambut dia. Baik. Cepat naku. Pak Budi, kok kesini? Kamu ngapain? Cepat naku.
Begini Pak Budi, jalang ini mencuri hadiah Anda. Untungnya aku sudah menangkapnya. Sekarang lagi kuteruskan, tapi dia nggak mau ngaku. Aku mau pakai cara lain. Tenang saja Pak Budi, aku pasti akan menghajarnya untuk membalaskan dendam Anda. Kamu sampai sekarang masih mau cari pujian. Sebaiknya kamu langsung minta maaf. Mungkin masih ada harapan. Dasar jalang, ngomong apa sih? Biar aku tunjukkan padamu siapa yang berkuasa. Pak Direktur, silakan tunggu di luar dulu. Dasar puta. Pak Direktur, kenapa pukul saya? Pukul kamu? Beraninya kamu lancang padanya? Ini masih ringan. Dengar ya, dia Direktur Utama Sukses Makmur Group. Apa? Ternyata dia Direktur Utama. Kan ku bilang, kamu akan menyesal, Kak Andi. Jadi, katakan, siapa yang berkuasa? Maaf Direktur Utama, saya terlambat. Anda dirugikan. Kamu datang pas. Kalau tidak, aku tak akan melihat satu-satunya satpam pabrik ini. Ternyata begitu sombong, menindas dan berusak. Direktur Utama, masalah ini saya akan berikan penjelasan. Direktur Utama, jangan! Adik ipar, adik ipar! Saya yang buta, semua salah ini salah saya. Anda kan adik ipar saya, ampuni saya. Adik ipar. Baru sekarang kau ingat aku adik iparmu. Tadi kau bilang mau membunuhku, kenapa tidak ingat? Keluarga kalian memaksaku bercerai, kenapa tidak ingat? Sisanya, kamu yang urus. Kamu suka dikurung di sini ya? Baik, kamu tinggal di sini. Renungkan masalahmu itu. Jelaskan dengan jelas. Pak Direktur. Habislah semua. Ayu Pratama ini kok bisa punya latar belakang sekuat ini? Seluruh keluarga salah menilai. Sayang, jangan sampai menyinggungnya ya. Aduh. Berdoalah saja. Bu Direktur, Wakil Direktur Pak Wijaya ingin lapor kerja sebelum acara kumpul keluarga. Pak Wijaya, ayahnya Lina. Iya Bu kenal dia. Bilang ke dia, sore ini aku kasih dia 1/2 jam untuk lapor kerja. Suruh dia bawa anak perempuannya juga. Baik. Sayang, kamu masih peduli padaku ya? Sayang. Rizky, sebenarnya ada apa? Kudengar istrimu mencuri barang Pak Budi. Istrimu mencuri barang Pak Budi? Jangan dibahas. Dia nggak di rumah, nggak urus mertuanya. Ya sudah, sekarang malah mencuri. Nama baik keluarga Pratama hancur. Barang dibandingkan tak masalah. Yang bahaya, orang dibandingkan. Direktur utama kami sama seperti istri kamu. Di festival kue bulan, datang berziarah ke mertuanya. Lihat direktur utama kami, siap-siap matang, hanya untuk kejutan suaminya. Kalau istri kamu, cuma bisa bikin kamu... Oh iya, katanya Lina Wijaya ngejar kamu terus. Sekalian saja, tinggalkan saja istri tua bangka itu dan hidup saja dengan Lina Wijaya. Buruan mati ya. Ini kan mantan ketua kelas kita, Ayu Pratama. Melani Wijaya. Oh, kamu. Jangan ngebut, kamu hampir nabrak aku. Kamu mau nasihatin aku, masih merasa jadi ketua kelas. Berani-beraninya ngomong gitu. Kalau bukan karena kita teman lama, percaya nggak? Aku telepon sekali, kamu bisa nggak bisa hidup di Kabupaten Naga. Tadi kamu yang hampir nabrak aku. Masih sombong juga. Sombong? Aku sukses. Makanya sombong. Lihat dirimu sekarang, kelihatan miskin. Kelihatan cuma pekerja kasar kan? Yang pintar sekolah itu buat apa? Sekarang di pabrik mana kamu kerja? Atau cuci piring di restoran? Aku sekarang kerjanya buat pabrik kimia Sukses Makmur, kerja proyek. Aku punya puluhan karyawan. Hebat.
Dulu waktu sekolah, cuma cewek galak. Kenapa? Sekarang jadi bos besar. Beraninya kamu ngomong gitu, cari mati ya? Kenapa? Benarkah Lina, Bu Lina Wijaya, datang ke reuni? Oke, aku langsung ke sana. Hari ini kalian, jangan ada yang rebutan. Kesempatan sambut Bu Lina. Dengar ya? Cewek, kamu beruntung hari ini. Aku mau pergi ke reuni. Aku mau sambut sumber rezekiku, Bu Lina. Kamu selamat hari ini. Awas kamu. Cuma dapat proyek pabrik kimia, sudah sombong begini. Lina. Reuni. Sumber. Menarik. Rizky, dengerin aku. Pasti benar. Lina pasti lebih baik dari si pencuri itu. 100 kali lipat. Ibuku hari ini sudah ngomong seharian. Telingaku sudah bau. Jangan ngomong lagi. Rizky, aku ini demi kebaikanmu. Lihat, kita kan sahabat. Kalau nanti aku jadi suami direktur utama, kamu masih terikat pada istrimu. Sayang sekali kan? Sudah. Aku tahu direktur utamamu paling lembut, paling baik. Tapi jangan lupa, dia kan sudah punya suami. Punya suami, tapi lebih baik 1000 kali lipat, sampai 10.000. Oh iya, direktur utama kami sore nanti ke gedung utama Sukses Makmur untuk dengar laporan. Kamu ikut aku yuk, biar kamu lihat apa itu wanita kaya sejati dan dewi sejati. Mas, Nak, bukan begitu ya. Ikut aku aja. Nggak enak deh, aku kan bukan karyawan pabrikmu. Lagian, nanti aku juga mau ke gedung utama Sukses Makmur ikut reuni. Kebetulan sekali, direktur utama kami juga di sana mendengarkan laporan. Nanti kita teleponan aja. Aku duluan ya, nanti ketemu. Mas. Ayo, kamu bebas. Kok bisa bebas? Apakah Andi pakai kuasanya untuk membebaskanmu? Kok kamu tega bebas? Andi Pratama, dia nggak punya nyali. Cuma Pak Budi kebetulan datang. Jadi kami bicara jelas. Makna salahnya hilang. Aku jadi bebas. Pak Budi, nggak dihukum. Bener juga. Pak Budi kan sibuk lapor kerja ke direktur utama. Mana sempat urus kamu? Ayo, aku nggak mau melawanmu. Dengar ya, kalau ada lagi, jangan bilang Pak Budi. Aku pun nggak akan maafkanmu. Ayah. Jangan bahas yang lain. Segera ke gedung utama Sukses Makmur. Aku antar kamu. Kita minta maaf pada wakil direktur Pak Wijaya. Aku rela kehilangan muka untuk memohon dia memberimu pekerjaan. Ayah, aku... Ayah, direktur utama setuju ayah untuk lapor kerja. Benar, aku di pabrik ini sudah banyak berjasa. Direktur utama pasti akan menghargai aku. Lagi pula, dia juga menyuruhku membawamu. Membawaku juga. Direktur utama juga tahu aku. Benar juga. Aku kan profesional luar negeri. Wajar kalau dia tahu aku. Nah, nanti ketemu direktur utama harus sopan. Bisa jadi, kalau dia menyukaimu, kamu bisa keluar dari pabrik kimia Sukses Makmur. Masuk ke Sukses Makmur Group. Jadi petinggi grup. Masuk Sukses Makmur Group? Ayah, apa aku benar-benar punya kesempatan? Itu kan grup besar yang terkemuka di seluruh negeri. Tentu saja ada kesempatan. Nanti di depan direktur utama, aku akan tampil bagus. Bisa jadi tahun ini aku bisa lepas dari gelar wakil itu. Jadi direktur impianku. Ayah, kita akan sukses besar. Rizky, masuk duluan. Aku telepon dulu. Halo. Pak Wijaya, ini aku. Aku sudah di gedung utama Sukses Makmur. Minggir, jangan halangi. Aku mau sambut Mbak Lina. Halo. Pak Wijaya, ini saya. Saya sudah sampai di gedung utama. Apa? Anda sudah sampai? Baik. Saya turun menyambut Anda. Minggir, aku mau sambut Mbak Lina. Kamu bilang apa? Kamu lagi. Ayu Pratama, gak tahu malu ya? Gak ada yang undang, malah ikut-ikutan ke reuni.
Minggir, aku yang sambut, jangan rebutan. Mbak Lina, selamat festival kue bulan. Rizky, kok kamu datang duluan? Tadi aku sengaja ke depan rumahmu mau jemput kamu. di depan rumah. Aku dan Ayu datang duluan. Ayu Pratama, masih berani datang. Dulu kamu kan ketua kelas, sekarang kamu begini. Masih berani datang ke reuni kita. Enyah, kamu nggak diterima di sini. Tadi nggak kuusir, kamu masih berani di sini. Mbak Lina suruh kamu enyah, nggak dengar, hah? Aduh, sakit. Lepasin sekarang. Kalau nggak dilepas, aku suruh orang habisin kamu. Melanie Wijaya, jangan cari masalah. Baru beberapa tahun lulus. Kamu pikir kamu jadi bos geng ya? Hari ini, kalau nggak kubunuh kamu. Ayu Pratama, selain mencuri, malah mau mukul. Hari ini, demi Rizky, aku beri kamu muka. Sekarang, enyah. Mau aku enyah? Kamu pikir kamu siapa? Bahkan ayahmu di sini juga tak berani bicara begitu padaku. Kamu siapa? Aku siapa? Ayu Pratama. Mau aku ingatkan, tempat ini milik pabrik kimia Sukses Makmur, gedung utama Sukses Makmur. Yang sedang berlangsung di sini adalah reuni. Dan pencuri sepertimu, kami semua nggak mau kamu. Kita ini nggak mau kamu. Ada apa ini? Ayu Pratama, dulu kan ketua kelas, juga cewek populer dan pintar. Sekarang kok jadi maling? Siapa tahu ya, cantik, pintar juga, tapi nggak berguna juga. Payah. Betul, kami nggak mau kamu. Tentu, di tempat ini, kalau ada yang kamu mau, nggak usah curi atau rebut. Asal kamu minta, demi Rizky, akan kuberikan padamu. Anggap saja, untuk buang ronda. Ulangi lagi. Ayu ngapain? Jangan nekat. Lina, kalau nggak mau kami di sini, bilang dari tadi. Kalau nggak mau, kami pergi. Ngapain ngomongnya kasar? Ayo pergi. Rizky, cuma bercanda kok. Ayu Pratama, nggak usah, sensitif banget, nggak usah, iya kan? Cuma bercanda. Kamu pikir pantas bercanda denganku? Nanti ayahmu datang, kulihat saja apa masih bisa tertawa. Marah ya? Nggak bisa bercanda ya? Ayu Pratama, kamu nggak asyik ya? Masih ngomongin ayahku. Kamu pikir aku nggak tahu? Ngapain kamu kesini? Kasihan sekali hati orang tua. Ayah Rizky, mertua mantan ketua kelas. Di festival kue bulan, muka tebal memohon ayahku. Hanya untuk menemukan pekerjaan untuk menantu malingnya. Tapi aku tak menyangka, Ayu Pratama, kamu minta aku cari kerja. Malah berani meladeniku. Kamu pikir kamu itu siapa? Orang rendahan seperti kamu? Kalau bukan karena muka Rizky, kamu bahkan tak berhak bicara denganku. Kalau bukan karena kasihan pada mertuamu, kamu tak akan pernah berkesempatan bertemu ayahku. Nanti ayahku turun, kamu berlutut padanya. Bisa jadi, dia memberimu pekerjaan cuci piring, atau jadi pembersih. Jadi, pabrik kimia Sukses Makmur ini milik keluargamu. Mau kasih kerja siapa ya bisa. Semua tergantung ayahmu. Kalau kamu bilang begitu, iya juga. Ayahku dari awal pabrik ini dibangun, sudah di sini. Sudah 40 tahun. Bisa dibilang, pabrik kimia Sukses Makmur ini bisa tanpa Pak Budi. Tapi takkan bisa tanpa ayahku. Tanpa kerja keras ayahku, pabrik ini pasti bangkrut. Ayahmu hebat sekali. Apa dia sadar? Tentu saja dia tahu. Aku tak segan bilang, ayahku sekarang sedang di atas, menunggu untuk melapor kerja kepada direktur utama. Bahkan direktur utama juga mau menemuiku. Di seluruh pabrik ini kehormatan yang sangat langka. Ayu Pratama, itulah status ayahku. Itulah status keluargaku. Kamu paham? Cepat. Kenapa liftnya macet? Enggak. Jangan telat sambut direktur utama. Itu posisi keluarga Wijaya. Kamu paham? Paham. Ayahmu disukai direktur utama. Kamu juga disukai direktur utama. Jadi keluarga Wijaya akan makmur. Baru mau cari muka ya? Teman-teman, banyak di antara kalian karyawan Direktur Sukses Makmur kan? Aku yakin soal rumor tentang Direktur Utama, kalian pasti juga sudah dengar banyak. Mbak Lina, aku tahu. Katanya, Direktur Utama baru ini bukan dari keluarga kaya. Malah, dia mulai dari nol. Hanya 5 tahun, dia membangun kembali Sukses Makmur Group.
Benar, di zaman sekarang, tanpa koneksi, tanpa relasi, hanya dengan kemampuan sendiri, dalam 5 tahun bisa mencapai seperti ini. Benar-benar luar biasa. Bahkan di kalangan kita yang belajar di luar, juga tersebar kisah tentang direktur utama. Membuat para profesional luar negeri seperti kita terpana. Jadi ayahku dihargai direktur utama. Ini bukan cuma membuat keluarga Wijaya makmur, bukan semudah itu. Tak lama lagi, kata wakil ayahku akan dihilangkan. Jadi direktur resmi. Mbak Lina, ayah Mbak jadi direktur, itu sudah pasti. Nanti jangan lupa kami ini ya, iya kan? Iya, Bu Lina, soal promosiku, tolong bantu ya, Bu. Nanti di seluruh Kabupaten Naga, hanya Mbak Lina yang berkuasa. Siapapun yang berani melawan Bu Lina, berarti melawan semua dari kita. Kita kan teman-teman, kita kan keluarga. Nanti aku naik ke atas untuk memberi salam pada direktur utama. Pasti akan kubantu kalian. Makasih Mbak Lina. Ayu, jangan lagi melawan Lina. Sayang, dia cuma bisa menyapa direktur utama. Memangnya ada apa? Dasar kampungan, kamu tahu apa? Orang besar seperti direktur utama selalu sibuk. Waktunya itu uang. Mbak Lina bisa menyapanya. Itu sudah membuktikan posisi Mbak Lina di mata direktur utama. Betul, Mbak Lina pasti akan menggantikan ayahnya jadi direktur juga. Dia jadi direktur. Sudah semua, orang yang hanya tahu merasa iri dan picik, gak ada gunanya dibahas. Orang seperti ini seumur hidupnya tak akan mengerti posisiku. Rizky, ayahku sibuk kerja hari ini. Mungkin tak sempat bertemu kalian. Tapi, aku sudah paham maksud kalian. Begini saja, aku putuskan untuk ayahku. Aku setuju memberinya pekerjaan di pabrik. Benarkah Lina? Makasih. Cepat, makasih Mbak Lina. Santai, aku punya syarat. Kamu harus berlutut padaku. Sujud. Lina, banyak teman-teman. Gak pantas bercanda begini. Rizky, aku gak bercanda. Aku cuma mau mengajarinya. Kalau gak begini, dia gak akan pernah mengerti bahwa orang lain membantunya dapat kerja, itu bukan hal sepele. Betapa beratnya. Jangan sampai nanti kerja gak becus. Sampai sia-sia usaha keras Paman Pratama. Betul. Kerja di pabrik kimia sukses makmur. Itu kan pekerjaan impian. Setiap tahun saat rekrutmen, orangnya rame banget. Banyak lulusan kampus ternama bahkan gak dapat kesempatan interview. Lihat kamu sekarang, cuma berlutut saja ya, sudah dapat pekerjaan sebagus ini. Ayu Pratama, kamu harus berterima kasih pada Mbak Lina atas kebaikannya. Cepat, semangat, jangan lesu. Rizky, Mbak Lina juga demi kebaikan istrimu. Lagi pula, hal yang udah didapat bisa jadi Ayu tak akan menghargainya. Cepat berlutut, jangan buang waktu. Mbak Lina masih menunggu untuk menemui direktur utama. Kalian ini gila semua ya. Siapa yang gila? Ayu Pratama. Mbak Lina suruh kamu berlutut. Gak ngerti ya? Perlu aku bantu? Kamu bantu aku. Biar aku buka pikiranmu. Ayu, jangan main tangan. Teman-teman cuma bercanda. Kok kamu begini? Bercanda? Kamu pikir mereka lagi bercanda? Itu pun jangan main tangan. Nanti di mana pekerjaanmu? Ayu Pratama, beraninya kamu sombong, nanti juga suamimu yang membelamu. Ayu Pratama, mau mukul aku langsung panggil orang, habislah kamu. Panggil orang ya? Baik, aku juga panggil orang. Tunggu saja. Bilang ke Pak Wijaya, aku tunggu di gedung utama sukses makmur. Turun sekarang, 1 menit. Kalau telat, posisinya sebagai wakil direktur langsung dipecat. Halo? Halo Pak Budi, Pak Wijaya, kamu lagi ngapain? Karena direktur utama menyuruhmu, 1 menit, cepat ke aula. Cepat! Pak Wijaya ini, dia sebenarnya ngapain? Bisa-bisanya bikin direktur utama marah. Nggak bisa, aku harus lihat. Sebelum ayahmu turun, sebaiknya kamu segera minta maaf. Kalau begitu, aku bisa pertimbangkan untuk tidak memecatmu dan ayahmu. Ayu Pratama, maksudmu 1 menit lagi, ayahku akan datang dengan tergesa-gesa ke depanmu? Dan aku, kalau tidak segera minta maaf padamu, aku, kepala ahli, dan ayahku, wakil direktur, akan dipecat. Pantas profesional luar negeri, pemahamannya sangat baik. Berani juga kamu, baru bicara, sudah mau pecat ayahku. Rizky, kok aku nggak tahu kalau istriku sehebat ini? Ayu, kamu gila apa? Ayah Lina itu wakil direktur. Dia atur puluhan ribu orang. Dari sisa-sisa uang proyeknya saja, bisa bikin orang jadi miliarder. Kamu mau pecat dia? Kamu mau pecat dia pakai apa? Cukup 1 kalimat. Kamu gila. Lina itu pakai mobil mewah, tinggal villa,
harta ratusan juta, kepala ahli pabrik, masih kalah hebat dari Ayu Pratama. Oke, aku pulang sekarang. Aku akan nonton di TV. Aku mau lihat apa hari ini ada berita wakil direktur dipromosikan. Siapa suruh kamu pergi? Minggir! Beraninya mukul aku? Memangnya kenapa? Minggir! Ayu Pratama, kamu cari mati ya. Beraninya sentuh Mbak Lina. Jalang! Dengar ya, kamu tamat. Dengar ya, habislah kamu. Bos, ku dengar ada yang berani mengganggumu. Siapa? Kita habisi dia. Mbak Lina, biar aku yang urus. Pasti ibu puas. Baiklah, karena mantan ketua kelas tidak tahu diri. Kalau begitu, ajari dia. Paham. Ayu Pratama, terlalu banyak belajar sampai bodoh. Mbak Lina, memangnya dia berani melawannya? Ayu Pratama, berlututlah dan mohon padaku. Akan kupertimbangkan memaafkanmu. Lina, kamu pikir pantas? Masih sombong, takkan sadar sampai kena batunya. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau tak mempertimbangkan persahabatan. Serang. Berhenti. Pak Wijaya, kok Pak Wijaya kesini? Pak Wijaya, semoga sukses selalu. Semoga keluarga dan bisnis makin sukses. Tadinya aku cuma mau patahkan satu lenganmu, tapi ayahku datang. Aku akan membuatmu lebih sengsara, ditambah satu kakinya. Oh ya, kalau begitu aku lihat saja. Kalian lagi ngapain? Ayah, ini festival kue bulan. Kami sekelas kumpul-kumpul. Tapi si ini, yang tidak tahu diri ini, dia berani-beraninya menyuruh ayah datang dalam 1 menit. Kalau tidak, dia mau memecat ayah. Benar-benar keterlaluan. Mecatku? Bahkan kalau Budi Sumarsono datang, dia pun tak berani bicara begitu. Dasar bocah, beraninya kamu bicara besar di sini. Lina, kamu tahu nggak, direktur utama datang hari ini. Kamu biarkan orang begini berulah di sini. Kalau melawan direktur utama, jangan cuma kamu, bahkan aku pun akan ikut celaka. Pak Wijaya, kamu bodoh. Pak Wijaya, kamu bodoh ya. Berani kau maki aku? Kamu bodoh, memangnya nggak pantas dimaki. Cepat suruh orang bereskan dia. Direktur utama pasti sudah datang. Dia pasti lihat di sini kacau. Makanya suruh aku turun bereskan. Ayah, tenang saja. Orang segini aku bereskan dia. Saja. Cepat patahkan kakinya dan buang jauh-jauh. Mbak Lina, tenang saja. Aku pasti akan memberinya pelajaran yang berharga. Serang. Pak Wijaya, kamu yakin mau dia begitu? Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu bicara padaku? Pak Wijaya, ternyata anakmu bodoh. Kamu lebih bodoh darinya. Ayu Pratama, kamu gila. Ayu Pratama, berani pukul ayahku. Kamu pukul aku, ya sudah. Malah berani pukul ayahku. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Tadi kamu yang memukulku. Kenapa? Aku terlalu cepat tadi. Jadi kamu nggak merasakan. Mau merasakan lagi? Beraninya kamu pukul aku. Aku habisi kamu. Pak Wijaya, buka mata besar-besar. Lihat siapa aku. Lalu pikirkan baik-baik. Kamu mau resign sendiri atau aku langsung pecat kamu? Beraninya pukul ayahku. Kamu sudah keterlaluan. Kasih dia pelajaran. Serang. Coba saja. Sudah dipikirkan? Kamu mau resign sendiri atau aku langsung pecat kamu? Mau memecatku? Kamu tahu nggak? Aku, Pak Wijaya, posisiku di pabrik kimia sukses makmur. Jangankan Budi Sumarsono itu direktur, tapi pabrik kimia sukses makmur, tanpa aku, Pak Wijaya, nggak akan bisa beroperasi. Ada apa ini? Gawat, Pak Wijaya bikin ulah lagi. Karena pentingnya saya, bahkan direktur utama kami harus datang ke sini sendiri untuk mendengarkan laporan saya. Kamu mau memecat saya? Mimpi saja, kamu pantas. Wakil Direktur Pak Wijaya percaya diri sekali, tapi saya beritahu kamu, saya memang pantas. Ayu, apa maksudmu? Jangan-jangan kamu mau bilang kalau kamu itu Direktur Utama Sukses Makmur. Profesional luar negeri memang. Otaknya lebih cerdas dari ayahmu. Hebat ya? Hebat juga, mantan ketua kelas. Kok aku nggak tahu di kelas kita ada orang besar sepertimu? Tapi orang besar sepertimu, kok malah suruh mertuamu minta ayahku untuk carikan kerja? Kayaknya direktur utama ini hidupnya juga nggak enak ya? Jadi dia itu menantu Pak Pratama yang nggak di rumah. Iya, ayah, itu dia. Bagus, bagus sekali. Bagus sekali. Pengawal, patahkan kedua kakinya, buang ke pos keamanan. Hentikan. Pak Budi, kok Bapak kesini?
Kalau aku nggak datang, kamu sudah keterlaluan, bodoh. Kamu berani memarahiku? Ini masih ringan. Minggir. Direktur utama. Maaf, saya terlambat. Direktur utama? Mana mungkin dia direktur utama? Kok bisa? Ayu Pratama, direktur utama. Direktur utama. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Membiarkan mereka menyinggung Anda, saya pantas mati. Kalau kamu datang lebih awal, mana bisa saya lihat pabrik kimia yang kamu kelola. Ternyata ada orang yang segegar ini. Cuma seorang wakil direktur. Sudah berani sombong. Anaknya pun ikut-ikutan. Bahkan preman kecil. Cuma dapat beberapa proyek pabrik, langsung berubah jadi bos besar. Pabrik kecil ini benar-benar membuka mata saya. Wijaya, kau pantas mati. Kau tahu apa yang kau lakukan? Bu Direktur, saya salah menilai. Mohon hukum saya, Bu. Mohon, Bu, beri saya kesempatan. Dihukum, aku tak berani. Lagi pula pabrik kimia kita tak bisa lepas dari Anda, Wakil Direktur Wijaya. Jangankan Budi Sumarsono itu direktur, tapi pabrik kimia sukses makmur, tanpa saya, Pak Wijaya, tak akan bisa beroperasi. Bu Direktur, saya salah bicara. Saya ngawur. Tenang, Bu, saya pasti akan bereskan ini. Ayah, pasti Pak Budi salah. Mana mungkin dia direktur utama? Gak mungkin. Dia itu sampah, dasar jalang. Diam, dasar anak durhaka, berlutut. Gak mungkin, dia itu sampah. Mana mungkin sampah jadi direktur utama? Aku kerja keras seumur hidupku, hanya untuk bisa jadi direktur. Kesempatan itu sudah di depan mata. Aku hampir jadi direktur. Dasar anak durhaka, anak durhaka. Kalian, ada yang mau dibilang? Ayo, bukan. Bu Direktur, salah paham. Ini semua salah paham. Ini semua ulah Lina Wijaya. Dia yang mulai. Kami tidak ikut campur. Kami tidak. Iya. Cuma salah paham. Kami ditipu oleh Lina Wijaya. Saya minta maaf. Ternyata cuma salah paham ya, Pak Budi. Teman-temanku ini, di posisi mereka yang lama, terlalu menyia-nyiakan bakat. Pecat semua. Bu Direktur, jangan begitu, Bu. Kami tak bisa kehilangan pekerjaan ini. Lina Wijaya terima 300 juta dariku baru memberiku pekerjaan. Bu, jangan sekaligus pecat semua. Benar, pekerjaan ini kami beli. Bu, jangan asal pecat kami. Pak Budi, pabrik kecil ini, apalagi yang mengejutkan yang tak ku tahu. Bu Direktur, masalah ini saya akan selidiki tuntas dan bereskan. Yang masuk begini, pecat semua. Harus dihukum, hukum saja. Juga soal Melani Wijaya, semua proyeknya, periksa ulang semua. Kalau kualitasnya bagus, biarkan saja. Kalau kualitasnya tidak bagus, seharusnya ganti rugi saja. Tenang saja, Bu. Sebelum acara malam ini, pasti saya selesaikan. Acara malam? Ayu, soal pekerjaanmu sudah beres semua. Nanti ke Hotel Sukses Makmur kita makan bareng. Kerabat Rizky sudah pulang. Aku dengar dia dapat pacar. Dia pejabat tinggi Sukses Makmur loh. Jangan sampai telat ya, biar aku kenalkan. Ayah, sebenarnya aku... Bu Direktur, Hotel Sukses Makmur adalah milik Sukses Makmur. Ini kartu khusus untuk Ibu. Di Hotel Sukses Makmur, Ibu adalah member paling eksklusif. Silakan, Bu. Pak Budi, perhatian sekali. Tolong antar saya ke sana. Baik. Vin, cepat antar Bu Direktur ke Hotel Sukses Makmur. Rizky, asik. Aku sampai dapat kesempatan jadi supir Bu Direktur. Hari ini aku benar-benar beruntung banget. Coba kamu foto diam-diam. Aku mau lihat siapa yang bisa memikat cowok ganteng sepertimu sebenarnya seperti apa. Direktur utama datang. Aku tutup dulu. Dasar pelit. Cuma lihat foto direktur utama saja nggak boleh. Aku nggak akan rebut istri kamu. Nak. Rizky, nanti di depan adik iparmu, bantu bela Ayu ya. Menantu repot ini. Ayo. Bu Direktur, mengira Ibu akan hadir di acara keluarga, Pak Budi khusus menyiapkan untuk Ibu anggur premium ini yang sudah 80 tahun. Bukankah ini anggur koleksi saat pendirian grup? Ini anggur nasional. Kabari Pak Budi, dia perhatian sekali.
Menantumu itu sombong sekali, membuat para orang tua menunggunya. Memangnya dia pikir dirinya siapa? Aduh kak, dia memang begitu. Jangan dihiraukan. Ini kan acara keluarga. Ngapain bahas dia? Jembar. Pak, kalian ini sudah cukup. Aku dengar menantu kita ini sangat marah loh. Kalau tak sepakat, langsung mukul orang. Kalau dia dengar omongan ini, siapa tahu dia malah mukul ayah. Cuma orang rendahan. Mana mungkin dia bisa berulah. Berani-beraninya mukulku. Calon menantuku itu cukup satu kata, dia bisa hancur. Kak, ini kan hari besar. Jangan sampai begitu. Ayo, duduklah. Kakek, saya tahu kakek suka anggur. Saya sengaja menyiapkan anggur bagus untuk kakek. Anggur Romanticoni ini harganya 200 juta. Romanticoni? Kakek, ini anggur merah dari Prancis. Tiap tahunnya terbatas. Harganya fantastis. Ini dari pacarku. Dia sengaja membawanya untuk kakek. Jangankan orang biasa, bahkan Pak Budi dari pabrik kimia kalian setahun pun sulit minum segelas. Mahal sekali. Menantu yang baik. Keluarga kalian punya menantu yang baik. Lihat kamu, memang cari apa? Memalukan. Aku juga bawa anggur bagus untuk kakek. Anggur bagus. Jangan-jangan ini curian lagi ya? Anggur premium 80 tahun. Anggur premium full. Ayu Pratama, apa kamu gila ya? Dulu kamu mencuri anggur untuk kakek. Terakhir kali kamu mencuri anggur untuk kakek. Kali ini lebih hebat. Langsung bawa anggur palsu. Kalau nggak punya uang, jangan sok-sokan dong bawa anggur palsu begini. Kalau sampai kakek sakit, kamu sanggup tanggung jawab? Yang ini anggur premium 80 tahun asli. Disebut anggur negara. Harganya jutaan. Kalian nggak tahu? Jangan ngomong sembarangan. Anggur negara? Aku belanjaan 10 tahun lebih. Nggak pernah lihat anggur negara dengan kemasan begini. Itu karena kamu nggak tahu. Barang sampah begini, nggak pantas di meja. Rizky, beraninya kamu menghancurkan anggurku. Cuma anggur, hancur ya sudah. Kenapa? Mau pukul aku? Seru ya? Sudah kumpul semua? Rina, kamu akhirnya datang. Kakek, gimana? Anggur yang kusiapkan? Suka nggak? Biar ku bilang. Ini dari Sukses Makmur Group. Hanya para petinggi yang boleh minum. Selain anggur premium 80 tahun itu, aroma ini dari Sukses Makmur Group ditetapkan sejak awal berdiri. Anggur premium 80 tahun itu, anggurnya mana? Anggur premium 80 tahunnya mana? Ini siapa? Siapa yang menghancurkan anggur premium 80 tahun ini? Aku yang hancurkan. Anggur Suevo ini biasanya disimpan di brankas Sukses Makmur Group. 24 jam sehari, ada pengawal khusus. Botol ini mustahil asli. Cukup. Jangan ribut. Bu Rina nggak pantas terus berdiri. Rizky, cepat ajak Bu Rina duduk di sini. Kak Ipar, menurutku bekerja di luar 5 tahun, uangnya juga nggak ada. Bahkan Paman Pratama harus malu minta kerjaan untukmu. Nggak enak kan? Kebetulan Rina ada, minta dia carikan kerjaan. Iya. Betul, sayang. Di festival kue bulan ini, kamu ikut para bos direksi Sukses Makmur Group datang jauh-jauh ke Kabupaten Naga untuk menghadap direktur utama. Dengan statusmu, cariin dia kerjaan, nggak susah kan? Banyak orang datang. Aku kesini untuk membuka jalan para bos Sukses Makmur. Soal kerjaan, Rizky, Sukses Makmur Group kami bukan sembarang orang bisa masuk. Orang sepertinya, kalau masuk ke Sukses Makmur, kalaupun untung masuk, nanti juga akan dipecat. Kamu benar sekali. Ada orang yang untung masuk Sukses Makmur. Walau bisa naik tinggi, tapi takkan lama. Sudahlah, dengan orang seperti dia, nggak perlu banyak omong. Hari ini kita kumpul keluarga, makan minum yang enak ya. Bawa anggur paling mahal kalian. Ibu, anggur termahal kami, itu sangat mahal. Itu apanya? Aku bilang bawa ya bawa, jangan banyak omong kosong. Kamu pikir aku nggak mampu bayar? Anggur legendaris Dua Naga, 1 botol 20 miliar. Kok ada yang begini di sini? Ayo, kita semua.
Ayu Pratama, kamu memang nggak punya nasib untuk menikmati ini ya. Anggur sebesar ini, tapi kamu nggak dapet. Kalau gitu, minum teh buah saja deh. Kalau nggak mampu traktir, jangan sombong. Apa? Aku nggak mampu? Jangan menyesalinya. Waiter! Ibu, ada yang bisa saya bantu? Potong kartu? Tapi aku nggak traktir. Tolong pisahkan tagihannya, biar dia bayar sendiri. Bu Rina, apa maksudmu? Tentu saja untuk memberinya pelajaran. Si Jalang ini sangat lancang padaku. Mengingat kita sekeluarga, aku bisa memaafkannya. Tapi harus memberinya sedikit pelajaran, biar dia jerah. Hotel Sukses Makmur ini di Kabupaten Naga, ini yang termahal loh. Kalaupun dibagi, uangnya masih banyak sekali. Bagaimana Ayu bisa membayarnya? Kalau begitu, suruh dia tinggal di sini saja. Cuci piring, cuci mangkok, sekalian cuci otaknya, biar dia tahu diri. Tapi, aku tahu. Paman, kasihan pada menantunya. Tapi dia sudah dewasa. Memberinya pelajaran bukanlah hal yang buruk. Ayu Pratama, menurutku cepat minta maaf pada Rina. Jujur ya, berlutut. Mengingat hari ini festival kue bulan, siapa tahu dia akan mengampunimu dan memaafkanmu. Benar, berlutut dan sujud saja. Siapa tahu, kalau Rina senang, dia bahkan bisa kasih kamu angpau. Konyol, aku berani minta maaf, dia berani terima. Lagian, suruh aku berlutut, apa dia pantas? Bagus, bagus. Ngapain masih diam saja? Suruh dia bayar. Bu, maaf Bu, silakan bayar. Ayu, kenapa nggak bisa nurut saja? Menyerah pada keluarga, apa akan mati? Pertama, aku minta maaf padanya. Dia nggak pantas. Kedua, keluar. Bayar ya, nih. Bagus, dasar Jalang. Beraninya kamu sembunyiin uang di belakangku. Uangmu 400 juta. Kukira kamu hebat, bisa pakai kartu kredit. Tapi hasilnya gimana? Jangan-jangan ini kartu anak-anak beli online ya? Menipu siapa? Hah? Bu, di hotel kami hanya bisa pakai kartu member dan kartu kredit. Yang lain kami tidak bisa proses. Tentu, kalau ibu tidak punya uang, hotel kami juga menyediakan pembayaran dengan cuci piring. Perlu saya ajukan untuk ibu? Ayu, ternyata ini kartu andalanmu. Aku sungguh merasa rendah diri. Seperti aku, wanita yang punya status dan reputasi, aku tak akan melakukan hal seperti ini. Ini, kartu member hotel ini. Bu, jangan bercanda Bu. Kartu member hotel kami, mana mungkin saya nggak kenal. Bukan begini. Ayu Pratama, besar-besar, lihat baik-baik. Ini kartu member Hotel Sukses Makmur. Lain kali kalau mau ngelunjak, jangan asal ngomong. Kamu salah. Kartu ini hanya kartu member biasa. Sedangkan yang ini adalah kartu VIP Sukses Makmur yang unik. Kartu VIP Sukses Makmur. Ayu Pratama, kamu tahu nggak? Hotel Sukses Makmur juga milik Sukses Makmur Group. Kok aku nggak pernah dengar soal kartu VIP Sukses Makmur? Kak Ipa, siapa tahu Ayu Pratama, Bu Ayu, memang punya status. Kalau kartu ini asli, dia kan bilang, ini apa? Kartu VIP Sukses Makmur. Kalau gitu, coba swipe. Swipe. Pak Manajer, gawat. Kartu VIP Sukses Makmur legendarisnya muncul. Apa? Muncul juga. Pak Budi pernah bilang, pemegang kartu VIP Sukses Makmur adalah orang besar di Sukses Makmur Group. Kalau muncul, harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Kalau pelayanannya buruk, aku tamat. Cepat ke sana. Ayu, kayaknya kartu rongsokmu ini bukan kartu VIP Sukses Makmur ya. Menurutku mendingan pergi cuci piring sana. Jangan bikin malu di sini. Sepertinya kelas ruangan ini terlalu rendah. Waitressnya tak berwenang. Panggilkan manajer utamamu ke sini. Ayu, nggak bisa ya, nggak bisa. Ngapain sok tahu? Cukup, ngapain ngomongin dia? Menurutku, mendingan dia cuci piring di dapur. Bu, kalau ibu memang nggak punya uang, maka saya akan daftarkan ibu untuk cuci piring. Berdasarkan tagihan hari ini, selama 5 tahun ke depan, ibu harus kerja di sini. Lancang. Pak manajer, pas sekali Anda datang. Ada yang mau makan nggak bayar? Saya mau suruh dia cuci piring di dapur. Ligir Hotel Sukses Salam hormat Bu Ayu. Semoga bulan penuh Anda penuh berkah, dan semoga segala urusan lancar. Ibu adalah anggota paling terhormat kami, anggota VIP. Silakan pindah ke ruang VIP. Hotel Sukses Makmur kami akan melayani Ibu dengan pelayanan terbaik. Di Hotel Sukses Makmur, kami akan melayani Anda dengan pelayanan terbaik.
Kok bisa begini? Kartu ini asli. Kok bisa ini asli? Aku mimpi ya? Ini benar kartu VIP sukses makmur. Yo. Kamar VIP. Menarik, tapi tolong selesaikan tagihan ini dulu. Bu Ayu, Anda adalah tamu terhormat kami. Kartu VIP Sukses Makmur. Semua konsumsi Anda di hotel kami gratis. Tagihan kamar ini Anda tak perlu khawatir. Anda salah paham. Hari ini aku bayar sendiri. Yang lainnya dia bilang mau bayar. Mana bisa aku mengganggu dia? Benar, kecuali dia. Sisanya aku yang bayar. Kenapa nggak di-scam? Bu, saldo Anda kurang. Kok bisa? Kartu ini ada 5 miliar. Kok bisa saldonya kurang? Bu, jangan-jangan Anda nggak tahu apa-apa tapi berani pesan minuman ini. Yang makanan itu belum dihitung. Minuman yang Anda pesan ini itu yang legendaris. Anggur legendaris 2 naga. Satu botolnya 20 miliar. 20 miliar? Hotel Sukses Makmur? Kapan ada anggur 20 miliar? Bu Ayu, begini. Makan, bayar. Hutang, bayar. Itu sudah seharusnya. Ikuti saja aturannya. Aku ini Direktur Divisi Sukses Makmur Group. Beraninya kamu pukul aku. Kamu cari mati? Direktur divisi? Kalau begitu, kamu seharusnya tahu Hotel Sukses Makmur ini adalah anak perusahaan Sukses Makmur Group. Kamu cuma direktur divisi. Berani-beraninya bikin ulah di sini. Makan nggak bayar. Levelmu nggak cukup. Kalau begitu, kamu pasti punya banyak aset. Tagihannya akan kami kirim ke kantor pusat. Pusat akan menghitungnya langsung. Jamu makan 20 miliar. Sepertinya rumahmu, mobil, tabungan harus kau serahkan semua. Adik ipar. Kaya banget. Bu Direktur, mendengar Ibu ke Kabupaten Naga, sepupuku Hendra Sumarsono adalah Ketua Kamar Dagang Kabupaten Naga. Dia ingin malam ini di acara Raya Festival Kue Bulan mau memberi salam pada Ibu. Baik, karena Anda, suruh saja dia datang. Selain itu, untuk acara malam ini, kirim undangan ke keluarga suamiku. Baik, saya akan suruh orang kirim. Selain itu, ini untuk malam ini, acara Festival Kue Bulan, undangan VIP Sukses Makmur tertinggi. Mohon simpan baik-baik. Bu Maya, kamu datang, kami senang sekali. Pak, Bu, ini siapa? Ini Putri Ketua Kamar Dagang Kabupaten Naga. Juga keponakan Pak Budi, tetangga baik kami. Maya Sumarsono, teman kecil anakku. Bu Maya, hari ini dia sengaja datang ke rumah kami untuk salam Festival Kue Bulan. Oh, jadi Bu Maya. Halo, saya istri Rizky, Ayu Pratama. Ternyata kamu si kodok itu. Aku pernah dengar tante bicara soal kamu. Menikah 5 tahun, kamu tak pernah membantu Rizky sedikit pun. Malah selalu menjadi beban baginya. Aku terus terang saja, kamu tak pantas untuknya. Aku pantas atau tidak untuknya? Apa urusannya denganmu? Kok nggak ada urusan? Aku dan Rizky dari kecil bersahabat dan tumbuh bersama. Mana mungkin aku diam saja melihatnya seumur hidup hancur gara-gara jalang sepertimu. Matamu buta. Jangan sok tahu di sini. Percaya nggak? Kuterusin mukamu biar sadar. Hebat ya, Tante. Nggak nyangka menantumu ini nggak bisa apa-apa. Tapi mulutnya keras. Memang nggak ada tandingannya. Biar aku sadar. Kamu? Pantas, ayahku Ketua Kamar Dagang Kabupaten Naga. Paman saya Direktur Pabrik Kimia Sukses Makmur. Jangan harap kamu berani sentuh aku. Kalaupun kamu berani, kamu bisa berani, tapi mati. Kamu ngapain? Sudah sadar? Bisa bicara baik-baik? Jalang, beraninya mukul aku. Cari mati ya, memangnya kenapa? Hari ini akan kubuat kau tahu diri. Ayu. Ngapain? Kok bisa mukul orang? Kak Maya, nggak apa-apa. Gak apa-apa, tapi aku mau ingatkan kamu. Untuk wanita yang suka membuat ulah dan memukul, jangan dianjurkan. Cepat minta maaf pada Kak Maya. Aku minta maaf. Apa kamu gak dengar apa yang dia bilang? Tak peduli apa yang Kak Maya bilang.
Dia tidak mencelakaimu. Kamu yang memukul dia. Semua orang lihat. Aku memukulnya. Itu salahnya sendiri. Cukup. Aku nggak mau dengar alasanmu. Aku tanya, mau minta maaf nggak? Kalau nggak minta maaf, pergi sekarang. Rizky, kamu tega demi orang luar mau mengusirku. Aku juga demi kebaikanmu. Aku nggak mau kamu terus salah. Kenapa kamu nggak bisa bedain nasihat baik? Sudahlah Rizky, aku tak butuh maafnya. Tapi setidaknya kamu bisa lihat sifat aslinya. Itu sudah cukup. Lihat Bu Maya, baik sekali. Lihat kamu. Dasar nggak tahu malu. Tante, nggak usah begitu. Aku kesini hari ini, selain untuk memberi salam, ada satu hal lagi. Malam ini, Pabrik Kimia Sukses Makmur akan mengadakan acara raya Mid-Autumn untuk memberi salam pada Direktur Utama Sukses Makmur. Aku kesini untuk memberitahu keluarga Pratama dan memberikan undangan acara ini. Undangan acara silaturahmi? Bukankah cuma pimpinan pabrik kimia dan orang-orang terkenal di Kabupaten Naga yang boleh ikut? Benar, seharusnya keluarga Pratama tak berhak mendapat undangan ini. Tapi kalian tahu, Budi Sumarsono itu paman saya. Dia mempertimbangkan saya, jadi dia pasti akan memanjakan saya. Tak aku sangka keluarga Pratama juga bisa ikut acara silaturahmi. Bisa memberi salam pada Direktur Utama. Bu Maya, kamu sungguh pembawa keberuntungan keluarga kami. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena kalian buta, dan tertawa karena dia lancang. Awalnya, demi Rizky, aku tak mau meladenimu. Tapi malah kamu lancang. Kenapa? Kamu pikir aku tak bisa apa-apakanmu? Tadi kamu bilang, undangan ini diberikan Budi Sumarsono karena muka-mukaanmu. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu pantas? Aku memang tak pantas. Memangnya kamu pantas? Paman, Tante, kelihatannya menantu kalian ini hebat juga. Kalau begitu, ini kalian tak butuh lagi kan? Mau. Mana mungkin gak mau. Jangan dengarkan si Jalang ini, dia cuma ngawur. Aduh Bu Maya, kamu sudah memberikannya. Keluarga Pratama sangat berterima kasih. Masa kami nolak? Karena keluarga Pratama butuh, maka undangan ini akan kutinggal. Tapi aku punya 2 syarat. Pertama, soal acara malam ini, siapapun dari keluarga Pratama boleh datang, kecuali dia. Dia tak boleh datang. Kalau dia datang, undangan keluarga Pratama batal. Kedua, Rizky Pratama malah jadi pasanganku. Paman, Tante, aku yakin kalian tahu pentingnya ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Semoga kalian tidak mengecewakanku. Oh ya Rizky, malam ini pakai baju yang lebih keren ya. Ulangi lagi. Kamu mau apa? Awas kamu ya. Kalau kamu merusak kesempatan keluarga Pratama, kamu akan tahu rasa. Cantik. Pria seperti Rizky bukan untukmu. Kalaupun kamu beruntung dan memilikinya sementara, kamu tak akan bisa mempertahankannya. Aku malah penasaran. Hahaha. Sayang, jangan hiraukan dia malam ini. Ayu Pratama, kamu cari gara-gara ya? Cuma kamu. Beraninya urus anakku. Anakku mau ketemu siapa? Apa urusanmu? Bukan urusanku. Rizky itu suamiku. Kalian tak tanya aku. Tanya kamu? Kamu tahu apa? Apa hubungannya denganmu? Dia itu putri ketua kamar dagang. Dan juga sudah diakui Direktur Utama Sukses Makmur. Di Kabupaten Naga, statusnya sangat tinggi. Dia mau anakku jadi pasangannya. Untuk keluarga Pratama, itu sangat membantu. Lagi pula, bisa membuat keluarga Pratama makin lancar dan naik kelas. Sayang, biar aku jelaskan. Sebenarnya aku... Jelaskan apa? Jelaskan apa? Gak perlu jelasin apa-apa. Ma, Ayu benar. Aku memang gak cocok jadi pasangan Maya. Aku juga gak pantas untuknya. Kok gak pantas? Itu namanya jodoh tahu. Yuk, hari ini Mama beliin kamu jas yang cocok. Malam ini kita harus bikin semua orang tercengang. Oh iya ya, kamu di rumah saja. Bersihkan toilet itu. Awas kamu ya. Kalau kamu bikin ulah di acara nanti, kamu tahu akibatnya. Ngapain bengong? Ayo yuk. Acara malam? Kalau begitu, aku tunggu pertemuan malam ini.
Rina, kok kamu di sini? Masalahmu sudah beres? Keponakanku pakai koneksinya menemukan wakil dirut sukses makmur. Cuma satu telepon, masalahku langsung beres. Si Jalang Ayu itu, dia kira aku nggak bisa bangkit. Tapi ku dengar keluarga Rizky semua datang hari ini. Kapan si Jalang itu datang? Aku harus beri dia pelajaran. Informasimu ketinggalan ya. Rizky hari ini itu pasangan Mbak Maya. Keluarga Pratama datang semua. Cuma si Jalang itu yang nggak datang. Maya Sumarsono, ternyata benar. Aku sudah duga. Si Jalang Ayu itu nggak akan bisa jaga Rizky. Maya sudah bilang ke aku tadi sore. Katanya malam ini dia akan merebut Rizky. Nggak nyangka benar. Si Jalang Ayu itu setelah malam ini bakal jadi janda. Beraninya si Jalang ini. Kok dia bisa masuk? Kak Maya, aku sudah punya istri. Malam ini ada acara pabrik kimia, acara Raya Mid Autumn. Aku jadi pasanganmu kayaknya nggak pantas kan? Rizky, kamu tega banget sama aku. Kalau nggak salah, paman aku, yaitu Pak Budi, baru saja memberimu pekerjaan kan? Kalau nggak salah, ayahmu lagi cariin kerjaan buat Ayu. Kalau kamu jadi pasanganku, urusan ini biar aku yang urus. Benarkah? Tentu saja, Rizky. Sebenarnya malam ini, aku mau ikut ayahku salam raya ke direktur utama. Tapi kalau aku pergi sendirian, nggak enak. Kamu jadi pasanganku, pura-pura jadi suamiku. Biar aku bisa berkesan baik di mata direktur utama. Tujuanku cuma ini, nggak ada maksud lain. Kamu bantu aku akting baik-baik, aku nggak akan kecewakanmu. Tapi... Aduh, jangan tapi-tapi. Sudah sampai. Ayo. Pria selalu sedikit demi sedikit menurunkan batasannya. Sekarang mau aku pegang lengan, nanti juga mau aku peluk. Lalu, malam ini kamu takkan bisa lolos dariku. Meskipun cuma pura-pura jadi suamiku, tapi saat kamu lihat betapa aku disukai direktur utama, lalu pikirkan istrimu yang tak punya apa-apa. Rizky, apa kamu masih bisa tahan untuk tidak berlutut di hadapanku? Ayu Pratama, dasar Jalang. Kok bisa masuk? Tempat begini, bisa sembarangan masuk. Merayap masuk. Aku masuk dengan terhormat. Ayu Pratama, jangan sosokan. Acara ini bukan sembarangan orang bisa merayap masuk. Kamu pasti ikut-ikutan keluarga Pratama masuk. Dengar ya, Bu Maya bilang, semua keluarga Pratama boleh masuk, kecuali kamu. Kenapa nggak tahu diri? Harus merayap masuk dengan tebal muka. Kalau aku nggak datang, acara ini nggak perlu diadakan. Ayu Pratama, jangan sok-sokan ya. Acara sukses makmur ini apa hubungannya denganmu? Nggak ada urusan. Cepatnya, orang sepertimu jangan bikin malu di sini. Ayu, siapa suruh kamu kesini? Kamu mau hancurkan keluarga Pratama ya? Benar, keluarga Pratama selama ini baru kali ini dapat kesempatan ikut acara selevel ini. Kalau hancur gara-gara kamu, Jalang, kakek habisi kamu. Keluarga Pratama bisa datang ke sini karena kesempatan dariku. Tapi kalian malah begini, sok tahu diri dan tak tahu diuntung. Nggak pantas, kan? Ngomong apa sih? Keluarga Pratama bisa kesini semua karena Mbak Maya, bukan urusanmu. Ayu Pratama, kamu belum tahu ya, yang bisa datang ke acara kita, acara tahun baru ini, ya para pejabat senior sukses makmur, atau perwakilan karyawan unggulan, atau tokoh-tokoh Kabupaten Nangga. Lagi pula, semua daftarannya ditentukan Pak Budi secara langsung. Sekarang kamu malah bilang kalau keluarga Pratama bisa datang ke sini semua karena kamu. Dasar tak tahu malu, dasar pamer. Tanya saja Budi Sumarsono. Tanpa persetujuanku, apa dia berani pastikan daftarnya? Bukan, Ayu Pratama. Kamu mabuk atau belum sadar? Baru jam 7 malam. Kok sudah mulai mimpi? Pak Dwi.
Dasar rendahan, kamu nggak suruh orang keamanan urus dia? Kamu kan itu menantu rendahan pertama kan? Tanpa undangan, beraninya masuk acara pabrik kita. Itu masih mending, malah berani ngomong besar di sini. Kamu cari mati ya. Baik. Ini kan hari raya, aku juga nggak mau mukul kamu. Begini, kamu pergi dari sini sekarang. Aku anggap saja nggak ada apa-apa. Kamu kepala keamanan Pak Dwi. Wah, kamu kenal aku? Kalau sudah kenal aku, ngapain masih bengong? Perlu aku ajari cara berangkat. Keamanan ini benar-benar sampah. Di Kabupaten Naga, kamu orang pertama yang berani bicara begitu padaku. Apa kamu kurang ajar? Atau sudah makan sabun? Beraninya kamu memukulku. Apa kamu sudah gila? Kamu ini? Kenapa pukul Pak Dwi? Cari mati ya? Sudah kupukul. Memangnya kenapa? Kamu gila ya? Kita keluarga Pratama, baru sekali ikut acara ini. Jangan bikin onar dong. Cepat minta maaf ke Pak Dwi. Minta maaf? Hei, cantik. Ku buat kau kirim beberapa orang ke sini. Sekarang juga. Cepat. Awas kamu. Ayo, Pratama. Kamu tahu masalah besar yang kamu buat. Sebelum orang keamanan datang, aku bisa pertimbangkan untuk memohon pada Pak Dwi. Lagi pula kita kan keluarga. Aku ini memberimu kesempatan, paham? Memberiku kesempatan. Kamu, pantas. Acara yang seharusnya baik-baik saja, malah jadi kacau. Jujur saja, aku kecewa dengan acara ini. Siapapun bisa masuk. Bagus, hebat ya. Berani melawan Pak Dwi. Masih berani bilang acara sukses makmur grup kita kacau. Di Kabupaten Naga, kamu orang pertama yang berani bilang begitu. Tapi juga yang terakhir. Pak Dwi. Kenapa diam saja? Seret dia keluar. Hentikan semua. Hentikan semua. Bu Ayu, selamat malam. Maaf atas pelayanan kami yang kurang baik. Mohon maaf. Pak Dwi, beraninya kamu. Beraninya bikin ulah di restoran Sukses Makmur. Kenapa? Kamu cari mati? Calang ini tadi memukulku. Aku mau menghukumnya. Kenapa? Ada masalah? Beraninya menghukum tamu Hotel Sukses Makmur. Anggota VIP Sukses Makmur. Pak Dwi, kamu gila. Apa? Anggota VIP Sukses Makmur? Pak Dwi, dia cuma omong besar. Jalang ini anggota VIP Sukses Makmur. Kamu percaya? Acara tahunan ini, Hotel Sukses Makmur kami, atas perintah grup, disiapkan khusus untuk direktur utama. Dan Bu Ayu adalah tamu kehormatan acara ini. Kalian menyinggung Bu Ayu, berarti menyinggung grup. Rina Susanto, kamu cari mati. Dia, dengar ya, aku sudah cari tahu sebelum datang. Kartu VIP Sukses Makmur hanya ada satu, dan itu di tangan direktur utama. Yang di tangannya itu pasti palsu. Daripada ikut campur, mending pikirkan saja cara selamatkan diri. Beraninya kurang ajar pada Bu Ayu. Jangan salahkan aku tak beri muka. Pengawal, bawa dia keluar. Cuma manajer hotel, sok berkuasa. Beraninya mau usir Rina Susanto, Bu Rina. Kamu nggak tahu rasa. Maya Sumarsono, ini bukan urusanmu. Kok bukan urusanku? Bu Ayu yang kamu maksud dan pasanganku memang ada hubungan. Jadi, masalah ini aku harus ikut campur. Maya, lepaskan tangan kotormu. Kamu cari mati. Kenapa? Kamu takut aku membuatmu janda? Makanya kamu nekat ikut-ikutan. Buru, cepat atau lambat, Rizky akan berlutut di bawah kakiku. Lihat saja nanti. Sabaranku ada batas. Kenapa? Mau pukul aku? Berani pukul aku di sini. Tahu nggak ini tempat apa? Tahu nggak ini acara apa? Acara apa? Jangan sombong. Ayo, kok kamu mukul orang? Jangan nekat. Bu Maya, nggak apa-apa.
Aku nekat, dia berani sentuh milikku, dia cari sendiri. Rizky, kamu lihat, istrimu itu cuma orang rendahan yang cuma bisa pakai kekerasan. Dia nggak pantas buat kamu. Maya, belum cukup dihajar ya. Dengar ya, di acara apapun, dimanapun, aku bisa hajar kamu kapanpun. Bukan cuma kamu, kalau ayahmu Hendra Sumarsono datang pun, aku tetap hajar. Jago banget kamu membual. Kenapa nggak bilang ayahku datang, langsung berlutut padamu? Oke, kalau begitu pikiranmu, nanti ayahmu datang, akan kubuat dia berlutut bicara. Oke, bagus. Kalian semua mati ya. Cepat bertindak. Buat orang rendahan ini berlutut padaku. Maya, kamu keterlaluan. Kita sama-sama orang Kabupaten Naga. Aku beri nasihat, sekarang juga. Berlutut dan minta maaf, demi dirimu, demi ayahmu, demi keluarga Sumarsono, untuk selamatkan mereka. Kamu gila ya? Kenapa? Kalau aku nggak minta maaf, apa dia bisa hancurkan keluarga Sumarsono? Hancurkan? Kalau nggak percaya ya sudah. Nanti ayah dan pamanmu akan mengajari kamu cara hidup. Konyol banget. Kamu tahu nggak keluarga Sumarsono posisinya di Kabupaten Naga? Ayahku ketua kamar dagang. Paman saya direktur pabrik kimia Sukses Makmur. Lagi pula, ayahku malam ini akan bertemu direktur utama. Keluarga Sumarsono pasti akan terbang tinggi, naik terus. Brengsek, beraninya kamu mukul aku. Ini masih ringan. Maya, kamu tamat. Ada apa ini? Di hari besar begini, apa yang kalian lakukan? Selamat Pak Hendra. Semoga keluarga Anda sejahtera. Semoga karir Anda lancar. Ayah, akhirnya ayah datang. Ada orang nggak tahu diri, masuk paksa acara hari ini. Dia bahkan mukul aku. Lihat, wajahku bengkak. Dia bahkan lancang, bilang mau hancurkan keluarga Sumarsono. Keterlaluan. Kamu siapa? Beraninya mukul Putri Hendra Sumarsono. Kulihat kamu sudah muak hidup ya. Iya, putrimu hebat sekali. Minta suamiku jadi pasangannya. Menurutmu, pantas dipukul? Lihat, tangan ini jadi merah. Nona, tak peduli alasanmu. Memukul putriku itu keterlaluan. Kulihat hari besar ini kamu takkan bisa merayakannya. Pengawal, cepat ikat dia. Ayu, cukup. Pak Hendra, Bu Maya, saya minta maaf atas Ayu. Tolong maafkan dia. Jadi kamu ini pria yang disukai putriku. Tapi otakmu kurang kerja. Di Kabupaten Naga, berani melawan keluarga Sumarsono, masih mau aku maafkan dia. Kalau begitu, muka keluarga Sumarsono masuk kemana? Rizky, mau aku maafkan dia? Boleh juga. Sekarang, ikut aku ke kamar di atas. Beristirahat. Aku jamin kamu gak akan terlalu menderita. Lalu, suruh istri kamu nunggu di luar. Salah. Dia di dalam kamar. Bukan. Harusnya dia berlutut di dalam kamar. Biar aku di depannya, mencicipi suami yang dia miliki. Mungkin kalau aku senang, aku bisa pertimbangkan untuk memaafkannya. Pak Hendra, lihat putri Anda, dasar mulutnya. Harusnya dia dididikan, karena dia ngomong, aku jadi gak tahan. Ayahku sudah di sini, masih berani mukul aku. Lihat, tangan ini merah lagi. Sepertinya 2 hari ini nggak bisa kerja. Tapi, karena hari ini hari raya, kamu sama putrimu berlutut minta maaf padaku. Lalu, ganti rugi 5 miliar buat beli hand cream. Aku bisa pertimbangkan melepaskan kalian. Akan kubunuh kau. Lancang. Maksudmu, kau mukul putriku, lalu mau aku, ketua kamar dagang Kabupaten Naga, minta maaf padamu? Benar, ini hanya karena muka Budi Sumarsono, aku beri kalian kesempatan. Kalau tidak, aku cuma bicara, seluruh keluarga Sumarsono akan lenyap. Ayah, lihat si Jalang ini, sombong sekali. Katanya cuma bicara, bisa membuat keluarga Sumarsono hilang semua. Aku nggak tahu, di Kabupaten Naga ada orang sehebat ini. Ayo, coba saja, tunjukkan padaku. Aku, Maya Sumarsono, seumur hidupku jadi putri kaya, nggak pernah susah. Ayo, buat aku kehilangan semuanya. Buat aku menyesal seumur hidup. Sudah kuberi kesempatan. Tapi kalian sia-siakan. Kalau kalian mau cari mati, akan kucapainya. Segera, cepat ke depanku. Dasar bocah, kamu ini cari mati. Serang.
Bagaimana persiapan acara? Pak Hendra sudah di lokasi. Apa dia bisa diterima direktur utama? Tergantung dia sendiri. 3 menit, cepat ke depanku. Gawat, cepat jalan ke lokasi acara, cepat. Rizky, acara akan segera dimulai. Direktur utama akan segera datang. Istrimu yang gila ini. Kalau begini terus, keluarga Pratama akan hancur. Ayu, Pak Hendra bukan orang yang bisa kita lawan. Aku juga nggak mau datang malam ini. Tapi aku sungguh tak bisa melawan Maya. Bisa nggak pikirkan kesulitanku? Sayang, cuma keluarga Sumarsono. Ngapain takut? Lagi pula, setelah malam ini, di seluruh Kabupaten Naga, takkan ada lagi keluarga Sumarsono. Ayu, jangan gila-gilaan lagi. Aku tahu Maya suka aku. Tapi kalau kamu nggak gila-gilaan, apa dia berani begini? Kalau kamu dipenjara lagi karena mukul orang. Aku, Rizky, biar aku yang bilang. Ayu Pratama, setelah kamu masuk penjara karena mukul orang, aku akan merawat Rizky dengan baik. Aku baik kok. Bisa jadi, aku akan ajak Rizky untuk menjengukmu, lalu memberimu surat cerai. Sayang, kamu dengar dia bilang? Dasar gila, kalau nggak kurus, dia akan merasa dirinya hebat, bisa berbuat seenaknya. Dasar anak kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa? Memangnya kamu bisa apa untuk melawan Bu Maya? Keluarga Pratama baru dapat kesempatan untuk sukses besar. Kamu sengaja merusaknya ya? Sukses besar? Dia? Ayu Pratama, jangan pura-pura bodoh. Bu Maya itu, dia putri Pak Hendra, juga keponakan Pak Budi. Dia suka anakku, ada masalahnya? Anakku kan ganteng sekali. Menikah dengan istri sial sepertimu, mana mungkin wanita lain tidak mengincarnya? Ada masalah? Itu masalahmu sendiri. Lagi pula, Bu Maya mengundang kita ke acara ini, agar kita bisa menunjukkan diri di depan direktur utama. Juga agar keluarga Pratama bisa sukses besar. Dan kau, Jalang, hanya bisa berulang kali membuat onar. Kau membuat keluarga Pratama malu. Mau merusak keluarga Pratama? Mau menghalangi kesuksesanku? Aku yang bikin onar. Aku menghalangi kesuksesanmu. Kamu salah, dan salah besar. Acara ini sebenarnya untukku. Keluarga Pratama bisa masuk juga karena aku yang izinkan. Kalau aku tidak salah paham, maksudmu, kamu adalah bintang utama acara ini? Direktur utama Sukses Makmur. Akhirnya kamu pintar juga. Pantas saja kamu meremehkan keluarga Sumarsono. Ternyata kamu itu direktur utama. Maaf, aku salah menilaimu. Kalau gitu, pasangan pria hari ini, bukankah dia suami direktur utama? Hari ini, suami direktur utama disandang tanganku. Aku bahkan menyentuh tangan suami direktur utama. Berat dosaku ini, benar. Dosamu sangat besar. Jadi, seluruh keluarga Sumarsono harus menebusnya. Diam kamu, masih nggak malu, ha? Kamu datang tanpa izin. Keluarga Pratama membuat onar di acara ini. Itu masih mending. Kamu bahkan tak tahu diri di depan Pak Hendra, malah bahkan bilang kalau kamu direktur utama Sukses Makmur. Kamu sudah gila ya? Pak, ayah tahu sifatku. Aku selalu jujur. Acara hari ini sebenarnya mau kasih kalian kejutan dan jelaskan semuanya. Kejutan? Jadi ini kejutanmu ya? Kau memang mau menghancurkan keluarga Pratama, kan? Nak, kamu belum lihat sifat sebenarnya. Masih mau terjerat dengannya. Bu, Ayu memang agak gegabah, tapi dia khawatirkan aku. Dia cuma Jalang. Dia tak berhak khawatirkanmu. Khawatirnya tak ada gunanya. Ayu Pratama. Sebelum direktur utama datang, cepat berlutut, minta maaf pada semua. Biar Pak Hendra dan Bu Maya berbuat sesukanya. Inilah akibatnya. Bu, ibu masih tak mengerti. Yang harus minta maaf mereka. Yang tak mengerti itu kamu. Dasar rendahan tak tahu diri. Kok aku bisa buta sampai membiarkan anakku menikahi Jalang sepertimu? Tante, tidak perlu banyak bicara dengan orang seperti dia. Orang seperti dia tak akan sadar sebelum kena batunya. Nanti Rizky baru akan sadar. Hanya wanita sepertiku yang bisa memberinya hidup yang lebih baik. Direktur Pak Budi tiba. Pak Budi Sumarsono tiba. Pak Budi. Selamat Festival Kue Bulan, Paman. Saya sampaikan salam. Ayu Pratama. Tadi kalau kamu berlutut memohon, masih bisa pergi. Tapi sekarang pamanku sudah datang. Tak ada yang bisa menolongmu. Oh ya?
Kalau begitu, aku malah jadi penasaran. Ada apa ini? Kenapa acara ini kacau begini? Pak Budi, ini semua salah saya. Salah saya. Saya tidak bekerja dengan baik. Sampai ada lalat masuk ke acara ini. Saya pantas mati. Lalat? Kamu maksud siapa? Cuma wanita sombong. Cantik tapi tak pantas. Tapi masalah ini Pak, tak usah khawatir. Sekarang saya akan suruh patahkan kakinya, lalu lempar keluar. Tak akan mengganggu acara ini, dan tak akan mengganggu direktur utama. Kamu masih tahu direktur utama? Dwi Santoso, dasar bodoh. Pam, jangan marahi Pak Dwi. Masalah hari ini, semua karena wanita ini sengaja bikin onar. Aku kan cuma suka suaminya, malah bikin ribut begini. Kamu mau suaminya dia? Benar, cewek cantik ini sudah menikah dengan Rizky 5 tahun. Kerja 5 tahun, tak ada prestasi. Waktu aku antar undangannya, sudah kujelaskan, dia tak pantas datang. Ternyata dia mungkin merasa suaminya mau pindah ke aku, jadi nekat ikut datang. Kira begini bisa mempertahankan suaminya. Ayu Pratama, kamu pikir dengan mengikutin Rizky bisa mempertahankannya? Dengar ya, percuma. Makin cowoknya tampan, makin butuh wanita licik untuk mengendalikannya. Dan kamu, dasar rendahan yang hanya bisa bikin onar, takkan bisa mempertahankan Rizky. Bu Maya, aku takkan menamparmu sekarang. Nanti, biar pamanmu sendiri yang menamparmu. Paman, lihat sikapnya. Sungguh keterlaluan. Dia meremehkan aku, juga meremehkan ayahku. Sekarang, bahkan dia meremehkan paman, direktur pabrik kimia, sama sekali. Sekarang dia bahkan mengancam mau memukul. Sungguh keterlaluan. Benar, Bu Maya benar. Dia ini keterlaluan sekali. Aku sudah lama benci dia. Paman, jangan marah. Tenang saja. Masalah ini, biar aku yang urus. Aku pasti tak akan biarkan acara hari ini terganggu. Apalagi biarkan orang seperti ini menyinggung ibu direktur. Akan kuusir dia sekarang. Minggir. Paman, apa katamu? Budi Sumarsono. Ayu, kamu gila? Kok kamu langsung panggil nama Pak Budi? Jauhi dia, cepat ceraiin dia. Aku nggak mau kena imbasnya. Ayu Pratama, dasar jalang, lancang sekali. Beraninya panggil nama paman. Kamu memang mau. Kalau nggak mau mati cepat, diam. Ini ada apa ini? Kamu juga diam. Direktur Pabrik Kimia Sukses Makmur, Budi Sumarsono, menyapa Ibu Direktur untuk merayakan. Semoga Ibu Direktur selamat festival kue bulan. Semoga berkah dan bahagia. Direktur utama? Ini... Kok bisa? Pak Budi memanggilnya direktur utama? Enggak. Kok bisa? Apa Pak Budi salah? Dia jelas-jelas cuma menantu kami. Kok bisa jadi direktur utama? Iya. Dia kok bisa jadi direktur utama? Status direktur utama. Beraninya kalian ragukan. Kalian semua tak tahu diri. Direktur utama ini datang jauh-jauh ke Kabupaten Naga untuk hadir langsung di acara kita. Tapi kalian, jadi begini caranya kalian menyambut direktur utama. Kalian benar-benar bodoh sekali. Kalian berlutut. Pak Budi, soal malam ini, itu semua salah paham. Salah paham? Ya, semua salah paham. Saya hanya terpengaruh oleh ayah dan anak Sumarsono. Makanya saya lancang pada direktur utama. Pak Budi, saya pantas mati. Direktur utama, soal malam ini, saya salah besar. Semua salah saya. Saya siap tanggung semua akibatnya. Hukum saya sekerasnya. Apapun hukuman saya terima. Itu kehormatan saya. Pak Dwi, Kepala Keamanan, kamu tahu diri. Sudah sampai begini, aku sebagai direktur utama, kalau tidak memaafkanmu, akan kelihatan picik. Kalau begitu, aku tak akan menuntutmu. Tapi, pabrik kami ini kecil, tak bisa menampung orang sebesar kamu. Suruh diri saja. Direktur utama? Anda bercanda kan? Aku tak ada waktu bercanda. Direktur utama? Apa maksud Anda? Artinya apa adanya. Aku tak mau lihatmu lagi. Direktur utama, aku resign, tak masalah. Tapi pabrik kimia pasti akan bermasalah. Jadi... Maksudmu, pabrik kimia tak aman tanpa kamu? Hanya kamu yang bisa menjaga keamanan pabrik. Benar. Kebetulan sekali. Wakil Direktur Pak Wijaya juga pernah bilang begitu. Karena kalian sependapat, kalian berdua pulang saja sekalian. Direktur utama? Harusnya kuduga. Kartu VIP Sukses Makmur. Hanya Direktur Utama yang punya. Gawat, kali ini kita benar-benar tamat. Pak Hendra, jawab sekarang. Aku hancurkan keluarga Sumarsono. Apa hanya perlu bicara saja? Direktur utama Sukses Makmur. Di provinsi, dia sangat berpengaruh. Orang besar. Aku berkali-kali melawannya. Keluarga kami. Tamat.
Direktur Utama, saya Direktur Pabrik Kimia Sukses Makmur. Selamat datang, Direktur Utama. Selamat datang, Direktur Utama. Cucu menantuku ini ternyata legendarisnya Direktur Utama Sukses Makmur. Dia benar Direktur Utama. Sudah kuduga. Menantuku takkan bohong. Rizky, aku telat, baru parkir. Sudah ketemu direktur utama kita. Inilah direktur utama kita. Cantik kan? Jauh lebih cantik dari istri kamu. Oh ya, istrimu datang nggak? Panggil dia keluar, biar kulihat. Sebagai sahabat, aku harus beri dia pelajaran. Bu Direktur, selamat festival kue bulan. Kita ketemu lagi, saya Kevin Santoso. Mas Kevin yang tampan ini, tadi kamu bilang mau memberi saya pelajaran, benar kan? Bukan. Maksud saya, mau memberi pelajaran sahabat saya, istri Rizky. Dia... Cukup, Kevin. Dia istriku. Perkenalkan, saya Ayu Pratama, istri Rizky. Sudah menikah 5 tahun. Lain kali, jangan di depan suamiku bilangin aku jelek. Kamu istri Rizky yang sudah menikah 5 tahun? Kamu direktur utama? Suamimu yang jauh-jauh datang untuk festival ini? Ayu, kamu beneran direktur utama Sukses Makmur? Iya, aku nggak pernah bohongin kamu. Soal ini, aku akui. 5 tahun ini, aku sembunyiin identitasku. Itu salahku. Tapi aku pikir, masih ada waktu untuk kita. Soal aku direktur utama Sukses Makmur, atau bukan, nanti aku jelasin pelan-pelan. Ini semua seperti mimpi. Iya, aku juga. Seperti mimpi. Tapi sekarang kamu di sini, aku juga di sini. Ini bukan mimpi. Mungkin 5 tahun ini, kita pernah bertengkar. Tapi aku tak pernah berpikir untuk berpisah. Seperti mereka semua pikir aku tak pantas untukmu. Tapi kamu juga tak pernah berpikir untuk meninggalkanku. Ayu, kita takkan pisah lagi. Baik, takkan pisah lagi. Hari ini festival kue bulan. Ayo kita sampaikan salam untuk semua. Selamat festival kue bulan, sehat selalu, dan keluarga bahagia. Semoga semua bersatu raya, berkah dan sukses, dan selamat selalu.